Saat kakak beradik ini hendak pergi bersama, seorang pemburu menghadang dan langsung melenyapkan sang kakak. Namun anehnya, anak itu beregenerasi dan hidup kembali. Rupanya, pemburu itu sedang menguji kekuatan mereka. Karena itu, ia terus-menerus melenyapkan kedua kakak beradik itu berulang kali. Setiap mereka pulih, sang pemburu mendapat poin pengalaman yang membuatnya naik level. Ini berlanjut selama bertahun-tahun setelah mereka diculik dan dikurung. Ternyata, bukan hanya dia yang memanfaatkan mereka. Ia membuat guild dengan 5 pemburu terkuat, dan mereka semua memakai kakak adik ini untuk menjadi pemburu peringkat S terhebat di negeri itu. Setiap pemburu punya cara yang berbeda, bahkan beberapa di antaranya melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Namun, kakak beradik ini adalah spesies abadi yang bisa pulih tanpa batas. Jadi, mereka harus menahan sakitnya dikalahkan berulang-ulang, tanpa henti. Suatu hari, para pemburu lupa mengunci kurungan mereka, mengira keduanya terlalu lemah untuk bergerak. Hari itu, para pemburu terkenal ini harus pergi jauh untuk sebuah urusan, karena reputasi mereka sebagai penakluk iblis peringkat S. Namun, salah seorang dari mereka tetap tinggal, karena ingin menaikkan beberapa level lagi, menggunakan kakak adik itu. Sementara itu di Rubanah, sang kakak masih terpasung di lantai. Hati adiknya hancur lebur. Para pria itu telah menodai setiap bagian tubuhnya. Untuk menyucikan diri, ia berpikir jika ia pulih kembali, mungkin ia akan merasa lebih baik. Demi membebaskan kakaknya, ia memotong apapun yang menahan tubuh sang kakak di tanah. Lalu untuk memicu regenerasinya, ia menyerang jantung sang kakak. Saat itu juga level gadis itu pun naik. Ini adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Jadi begini, cara mereka menjadi begitu kuat selama ini. Sorot matanya berkilat penuh dendam. Mereka berdua harus membalaskan semuanya. Meskipun harus melakukan dosa yang sama, ia akan melakukannya. Sang kakak mengerti dan berkata, "Lakukan sekarang." Di tempat yang gelap dan beku itu, mereka saling melenyapkan ribuan, bahkan hampir sejuta kali. Kini, kekuatan mereka ada di level yang berbeda. Saat si pemburu datang untuk bermain, ia melihat pemandangan mengerikan. Kakak beradik itu sedang berevolusi bersama. Pemburu itu berteriak marah karena merasa itu haknya. Dalam sekejap, mereka pulih dengan tubuh yang jauh lebih kuat. Tatapan tak berdaya mereka telah lenyap. Kini mereka bagai serigala buas yang siap menerkam. Pemburu itu bahkan sampai mundur ketakutan. Tapi, ia ingat dirinya adalah peringkat S, kebanggaan negara. Ia pun melepaskan monster sihirnya untuk bertarung. Sang kakak sudah pernah melihatnya dan sangat percaya diri. Ia menyuruh adiknya untuk menyaksikan perubahan mereka. Sikapnya kini sedingin es. Bahkan, tatapan seekor naga yang ganas tak akan membuatnya gentar lagi. Meski lebih kuat, sang adik masih trauma dengan semua yang terjadi. Karena itu, kakaknya melindunginya seperti seorang satria. Pertarungan antara peringkat es dan makhluk abadi yang baru berevolusi itu sangat brutal. Kekuatan dan pengalaman saja tidaklah cukup. Saat energi si peringkat es terkuras habis, sang kakak berkata, "Kau akan membayar semuanya dengan cara terburuk." Berjam-jam berlalu. Sang kakak menghancurkan dan memulihkan tubuh pemburu itu puluhan kali, agar ia merasakan penderitaan mereka. Saat para pemburu lain kembali, mereka melihat temannya terikat di langit-langit dengan kondisi yang mengenaskan. Ia masih bernapas, tapi sihir penyembuh tak akan mampu memulihkannya lagi. Ketua pemburu itu pun mengakhiri penderitaan temannya dengan satu tebasan pedang. Cakara sangat murka. Tapi Herudo menjelaskan itu demi mengakhiri penderitaannya. Kini, prioritas mereka adalah balas dendam. Sementara itu, Shin dan Manori kabur menembus hutan di malam hari hingga sang adik tak kuat lagi berlari. Kakinya terasa sangat sakit. Mereka beristirahat sejenak dan akhirnya menyadari kalau mereka telah benar-benar bebas. Shin dengan lembut mengelus rambut Manori. Setelah selamat dari neraka itu, ia berjanji akan melindungi adiknya. Gadis itu pun tertidur di pangkuannya. Kelelahan, ia memutuskan untuk tetap terjaga, karena guild bisa datang mengejar mereka kapan saja. Namun, rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia berjuang keras untuk tetap sadar, tahu ia tak boleh terlelap. Tiba-tiba, Shin melihat 2 orang berlari di hutan, dan langsung terjaga dengan adrenalin yang memuncak. Ia merasakan aura jahat yang sama persis seperti para penyiksanya. Yakin Manori aman, ia pun langsung mengejar mereka. Ia mengikuti sumber aura itu hingga tiba di sebuah rumah di tengah hutan. Tahu kehadirannya akan segera ketahuan. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari bayang-bayang di belakangnya dan langsung menyerang lehernya. Seketika, segerombolan orang asing muncul dari balik dahan-dahan di sekelilingnya. Shin bingung, siapa orang-orang ini? Wajah mereka begitu asing. Kini mereka telah mengepungnya, tak menyisakan celah untuk kabur.
Mereka tahu inilah target yang mereka cari. Namun teringat ada seorang wanita juga. Bayarannya 500 juta hanya untuk satu orang. Mereka pikir ini akan jadi pekerjaan yang sangat mudah. Penyihir di kelompok itu pun mulai merapal mantra penguat untuk rekan-rekannya. Merasa kekuatannya bertambah, salah satu dari mereka langsung menyerang Shin. Pria itu tersenyum remeh, mengira misinya berhasil. Shin langsung tersungkur, seolah semua tulangnya remuk. Lalu, dengan santai Shin membetulkan lehernya. Semua terperangah. Mereka yakin serangannya tadi fatal. Dia bertanya apa mereka orang-orang guild. Tapi tak ada jawaban. Shin memutuskan tak peduli siapa mereka. Tiba-tiba, ia menghilang dan muncul dari samping, menghantam perut salah satu musuh dengan pukulan telak. Siapapun yang berniat jahat, tak peduli siapa, adalah musuhnya. Dua pria maju dan berhasil melepaskan salah satu lengannya. Namun, Shin justru mengambil lengannya yang putus dan melemparnya, mendaratkan pukulan telak ke wajah lawannya. Saat satu musuh jatuh, lengannya pulih kembali. Ia langsung bersiap menyerang yang lain, melancarkan pukulan kuat dengan lengan barunya. Setelah mengalahkan ketiganya, ia sadar hanya tersisa penyihir wanita yang membawa tongkat. Wanita itu ketakutan melihat kekuatannya dan merapal mantra cahaya ungu yang telak mengenainya. Sekuat apapun dia, tak mungkin menghindari sinar sihir itu. Namun yang mengejutkan, Shin bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Terkejut dengan pemulihan itu, penyihir itu terus merapal mantra sinar ungu bertubi-tubi. Namun Shin tetap bangkit seolah tak terjadi apa-apa. Saat wanita itu mencoba lari, Shin tak memberinya kesempatan. Shin mengejarnya dan setelah menggantung semua musuh di pohon, ia mengambil pakaian salah satu dari mereka. Dia memutuskan untuk tidak mengakhiri hidup mereka dan kembali pada adiknya. Dia minta maaf karena telah membangunkannya. Manori bertanya, dari mana ia mendapatkan pakaian itu? Shin berbohong, mengatakan orang baik memberikannya, dan adiknya pun senang mendengarnya. Dia juga membawakan pakaian untuk adiknya, yang membuatnya sangat gembira. Setelah berganti pakaian, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak. Kakak beradik abadi itu melanjutkan perjalanan mereka menuju kebebasan. Shin yakin jika mereka pergi lebih jauh, Guild akan menemukan mereka. Mereka pun beristirahat di bawah air terjun dan membuat api di baliknya. Dia membawa makanan untuk mereka berdua agar bisa memulihkan tenaga. Para tentara bayaran itu membawa senjata dan ransum darurat yang ia ambil. Sayangnya, tak ada informasi berguna yang bisa didapat. Shin berkata pada adiknya akan pergi ke menara untuk mencari info dan persediaan. Ia meminta Manori bersembunyi. Setibanya di kota, dia terkagum-kagum melihat betapa canggihnya semua hal. Ia menjual sebuah peralatan dan mendapat banyak uang yang digunakannya untuk membeli persediaan. Dengan uang itu, akhirnya dia bisa memberi makan adiknya. Dia berpikir langkah selanjutnya. Abe adalah yang terlemah. Musuh lain pasti jauh lebih mengerikan. Dia harus menemukan kelemahan mereka semua agar bisa memberikan balasan yang setimpal. Di langit, ia melihat kapal udara menyiarkan kabar bahwa pemburu peringkat es, Abeto, telah tiada. Kira berbicara langsung, mengatakan temannya yang selalu membantu mereka telah disiksa secara keji hingga tak bernyawa. Dia bersumpah takkan memaafkan pelakunya. Lalu, wajah Kiryu, Shin dan Manori ditampilkan untuk memancing amarah publik. Kini ia mengerti. Musuh-musuh sebelumnya disewa untuk menculik mereka. Dalam siaran itu, Haruto menantang Shin secara langsung. Dia bilang, Shin akan menerima akibatnya dan percuma saja bersembunyi. Berita itu menimbulkan kemarahan besar di masyarakat. Mereka ingin kedua kakak beradik itu dihukum untuk membalaskan Abe. Mereka takkan memaafkan penjahat yang telah merenggut nyawa pahlawan mereka. Shin sadar kira menyembunyikan kejahatannya dan merasa harus membongkarnya. Adegan beralih ke masa lalu, beberapa hari sebelum Kiryu bersaudara berhasil kabur, Charikara memukul seorang pria karena gagal membawa informasi berharga dan menyebutnya tak berguna. Ia berkata mereka sudah cukup naik level dan tidak membutuhkannya lagi. Seiya sangat khawatir perbuatan mereka terhadap Kiryu bersaudara akan terbongkar. Haruto menenangkannya. Ia akan membuat dunia melihat mereka sebagai penjahat keji, agar hal itu tak terjadi. Dia tahu takkan ada yang percaya ucapan buronan dengan hadiah 500 juta di kepala mereka. Kongu mengira ini rencana untuk membiarkan mereka lolos setelah perbuatan mereka pada Taru. Ia marah dan tak bisa memaafkan mereka yang menyiksa Abe. Dia ingin menangkap mereka berdua dan menunjukkan penderitaan yang belum pernah mereka rasakan. A mengerti perasaannya. Tapi menurutnya Taru adalah yang terlemah. Karena itulah dia menjadi sasaran. Dengan marah, Kongu mencoba memukul penyihir itu. Tetapi sihir pengekang muncul untuk menahan serangannya. Penyihir yang merapal mantra itu menyuruhnya tenang.
karena dia tidak yakin kakak beradik itu adalah ancaman. Namun bagi Kongu, ini adalah masalah balas dendam, bukan rasa takut. Perdebatan mereka dihentikan oleh kira ada pesan yang tertulis dari cairan vital Taru. Pesan itu mengatakan mereka akan melenyapkan semuanya. Haruto memberitahu semua orang untuk tidak panik karena dia tahu para saksi akan segera muncul. Dunia ada di pihak mereka. Karena nama, wajah, dan hadiah sayembara telah diumumkan ke publik. Informasi tentang keduanya pasti akan segera muncul. Saat Kongu mencoba membantah, Haruto berkata bahwa panik tidak akan membantu. Mereka harus bersiap menghadapi para penguasa neraka dan akan beristirahat untuk saat ini karena mereka semua kelelahan. Namun, Cakra tidak bisa beristirahat dengan begitu banyak kebencian yang mendidih di dalam dirinya. Dia bertekad untuk menemukan keduanya dan melenyapkan mereka. Sementara itu, di Ertergun, kedua kakak beradik itu sedang bersama. Minori tidur nyenyak di sana, karena sihir ilusi membuatnya bisa tidur dengan tenang. Tanpa menyadari ancaman apapun, setelah beristirahat, mereka tahu sudah waktunya untuk pergi karena berbahaya jika tinggal di satu tempat terlalu lama. Dia memperingatkan Manori bahwa mereka sekarang adalah penjahat. Wajah mereka dikenal di setiap kota, dan mereka harus berhati-hati. Jadi, dia datang dengan ide memakai topeng untuk menyembunyikan wajah mereka, meskipun itu sedikit menghalangi pandangan mereka. Kakak beradik Kiru memakai topeng dan merasa itu bekerja dengan baik, bahkan jika mereka bertemu musuh. Saat mereka akan pergi, Manori bertanya pada Shin, apakah mereka punya tujuan? Dan kakaknya memastikan dia sudah menyiapkannya. Mereka akan pergi ke sebuah dungeon, sebuah dunia terpisah dari dunia nyata dan tersembunyi di balik gerbang di mana hukum dunia biasa tidak berlaku. Itu adalah tempat di mana orang biasa tidak diizinkan masuk. Medan dungeon sulit untuk dilintasi, tetapi sekaligus sempurna untuk bersembunyi. Menurut panduan yang dia beli di kota, ada rawa beracun di puncak gunung. Sebagai daerah berbahaya, para pemburu jarang pergi ke sana untuk mencari mereka, menjadikannya markas yang sempurna. Segera, mereka menemukan gerbang mistis di wilayah itu. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Sambil berpegangan tangan, mereka melompat ke dalam portal. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat rawa itu benar-benar terlihat beracun. Meskipun tidak ada orang lain yang bisa masuk karena racunnya, mereka memutuskan untuk tidak lengah. Lagi pula, seorang pemburu bisa menggunakan ramuan kekebalan racun dan mencoba menangkap mereka. Pada saat itu, dia menginjak perangkap tanaman yang menembus otaknya. Dia segera memperingatkan adiknya bahwa jika dia menginjak tanaman merambat, benih akan ditembakkan. Karena tempat itu penuh dengan perangkap. Begitu dia mengerti, mereka tidak bisa bersantai, dia menunjuk ke sesuatu di depan. Melihat serigala putih raksasa dan serigala hitam raksasa. Kakak beradik itu berdiri kaget. Dia memberitahu adiknya untuk tidak khawatir tentang monster-monster itu karena dia akan menggurusnya. Dia berlari ke arah makhluk-makhluk itu dan melompat tinggi untuk naik ke punggung serigala, memberikan pukulan dengan kekuatan luar biasa yang dengan mudah menghancurkan serigala hitam. Namun serigala putih kemudian melahap separuh tubuhnya. Manori membeku, tetapi dia pulih dengan cepat, meskipun dia ketakutan. Sebagai monster dungeon, kecepatan dan kekuatan makhluk itu berada di level yang berbeda, bahkan lebih kuat dari Abetru dan Chimeranya. Manori merapal mantra untuk melindungi kakaknya. Itu adalah mantra yang membuat lengan dan kakinya yang terputus bergerak sendiri untuk menyerang. Monster itu, kedua tangan yang terputus, memaksa mulut serigala terbuka, memperlihatkan giginya. Begitu mulutnya terbuka lebar, dia menyerang ke arah makhluk itu, berhasil menembusnya dan mengakhiri pertarungan. Kelelahan, dia terengah-engah dan berkeringat deras, membuat adiknya khawatir. Meskipun dia berhasil menyelesaikan pertarungan, dia terlihat lelah. Dia percaya kemampuan yang dia gunakan untuk mengalahkan serigala itu hanya terwujud karena mantra Manori. Melihat petir merah menyelimuti tubuhnya, dia berkomentar betapa bergunanya itu, karena telah membantunya menang. Sementara itu, di tempat lain sebulan setelah kakak beradik itu melarikan diri, Kongu mengambil batu raksasa sementara bawahannya melawan monster. Dia melemparkan batu itu dengan kekuatan maksimal, mengalahkan Wyvern biru. Dia kemudian menyerang yang lain, dan mulai dengan brutal merobek sayapnya. Naik level dalam prosesnya, seperti yang diharapkan dari Chongmu. Dia mengalahkan para Wyvern dengan sangat mudah. Kemudian, di sebuah gua sambil makan,
Kongu bertanya di mana kakak beradik itu. Anak buahnya menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, karena rumor mengatakan semua pemburu sedang putus asa mencari mereka karena hadiah sayembara. Salah satu bawahan kemudian mengatakan sesuatu yang lebih penting. Dia mendengar dari seorang teman bahwa anak laki-laki itu sekarang memakai topeng. Beberapa hari yang lalu, teman yang pergi untuk membersihkan dungeon racun ini melihat Kirusin mengalahkan ular beracun dengan tangan kosong. Ular beracun adalah monster peringkat A yang bisanya mampu melumpuhkan seekor gajah. Tak ada yang menyangka seorang manusia bisa mengalahkan makhluk sekuat itu. Bagi Cakara, aneh sekali ada prajurit sekuat itu yang tidak ia kenali. Fakta bahwa seseorang mengalahkan ular peringkat A dengan tangan kosong membuatnya penasaran untuk bertemu pria bertopeng ini. Anak buahnya melaporkan kejadian itu terjadi 3 hari lalu. Dan pemuda itu pasti masih di dalam dungeon. Tahu itu area terlarang dan berbahaya, salah satu anak buahnya mencoba menentang Kongu. Tapi malah mendapat bogem mentah. Dia pun menyatakan akan segera ke rawa beracun. Cakara bersemangat mencari pria bertopeng itu. Di dalam dungeon, sang protagonis merasakan sesuatu. Terkejut, ia memanjat pohon mengawasi portal, merasakan sebuah hawa kehadiran mendekat. Dia yakin itu adalah Kongu. Saat ia bilang akan keluar menemuinya, Manori memohon agar kakaknya tetap di sana. Namun pahlawan kita menyuruhnya tenang. Menjelaskan kalau mereka juga sudah lebih kuat sekarang. Ini adalah kesempatan emas untuk membalas perbuatan si kasar itu. Dia berkata pada adiknya untuk tidak khawatir. Meyakinkan semua akan baik-baik saja karena dia abadi. Tetap saja, Minori memintanya berhati-hati. Mengingatkan bahwa meski abadi, Kongu lebih kuat dari Abi. Dia lalu memakai sihirnya untuk meningkatkan kekuatan sang kakak yang langsung melesat pergi. Dia bergerak senyap di antara pepohonan, mengaktifkan sihir untuk memperluas jangkauan pandangnya. Akhirnya ia menemukan targetnya. Kongu, pria itu ada di dekat pintu masuk rawa. Jelas menunggunya. Melihat babi hutan beracun di dekatnya, sang protagonis memutuskan untuk memanfaatkannya sebagai jebakan. Dia menyayat jarinya sendiri dan menggunakan sihir ilusi serta hipnotis pada makhluk itu. Lalu ia memerintahkan babi hutan itu untuk berlari ke arah kawanannya, memancing mereka semua masuk ke perangkapnya. Melihat gerombolan babi hutan menyerbu ke arah mereka, Kongu dan anak buahnya menganggap ini pemanasan yang bagus. Dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak gemetar dan segera menyerang. Sambil menghancurkan hewan-hewan itu dengan mudah, Kongu berteriak meminta lebih banyak lagi. Merasa pertarungan ini terlalu gampang, setelah mengalahkan seluruh kawanan, dia berkomentar betapa mudahnya pertarungan tadi. Namun, anak buahnya memohon untuk berhenti, tapi Cakara tak mau dengar. Salah satu anak buahnya mengeluh sangat lelah dan sesak napas. Sebelum akhirnya ia muntah hebat. Tak lama, kulit mereka dan yang lainnya mulai rusak parah, dan mereka semua terbatuk dengan hebat. Kongu mencium bau racun di udara dan akhirnya sadar kenapa anak buahnya tumbang. Dia tahu babi hutan beracun tidak mengeluarkan racun seperti itu saat dihabisi. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi, dan saat itulah sang protagonis muncul dari belakangnya. Dia menyerang. Tapi Kongu menahan serangannya dengan mudah. Berbalik, Kongu melihat pria bertopeng itu dan sadar rumor tentangnya benar. Sang pahlawan lalu maju dan berhasil mengiris tangan Cakara dengan pisaunya. Bahkan dengan pisau menancap di tangannya. Dia membalas dengan pukulan yang kuat. Sang protagonis terlempar ke belakang, merasakan kekuatan hantaman dan angin dari pukulan itu. Gerakan dan ketahanan Kongu membuktikan semua rumor tentang kekuatannya. Kongu mencabut pisau dari tangannya dan menyatakan bahwa dia mulai menyukai si pria bertopeng. Dia menjelaskan bahwa dia mengagumi orang kuat dan muak dengan yang lemah. Anak buahnya tumbang karena mereka lemah. Yakin akan kekuatan pria bertopeng itu, dia mengundangnya bergabung. Jika dia mau menjadi bawahannya di bawah Panji Byakurin, dia akan mendapatkan uang, kehormatan, dan wanita. Semua itu akan menjadi miliknya. Kongu lalu bertanya, apakah tawarannya menarik? Dia mengulangi perkataannya tentang memuja yang kuat dan membenci yang lemah. Dia pikir orang-orang yang dibawanya punya potensi, tapi ternyata dia salah. Mereka membuatnya sangat jengkel. Dan sekarang, dia menyesal tidak menjadikan mereka samsak latihan. Sang protagonis teringat siksaan yang dialami dan bertanya kenapa dia suka menyiksa yang lemah. Cakara menjawab, dia hanya merasa itu lucu. Dia menjelaskan bagaimana reaksi orang lemah saat dia pukul. Selalu sama saja. Mereka mulai meminta maaf. Semuanya mengatakan hal yang sama. Dan melihat wajah mereka ketakutan, membuatnya tertawa. Ekspresi putus asa mereka sangat menghiburnya. Mendengar ini, sang pahlawan menjadi murka dan menyerbu, melayangkan pukulan ke wajahnya. Kongo yakin anak buahnya memang ditakdirkan untuk bertarung, dan dia memuji pukulan sang protagonis.
Segera setelah itu, dia bersiap melancarkan pukulan kuat, tapi Shin berhasil menghindar ke samping. Sesaat kemudian, Shin meraih belatinya dan menusuk lengan si penjahat. Kongu tidak berencana membiarkannya pergi, tapi dia mengakui lawannya sangat kuat. Shin sudah yakin bahwa Shakara adalah monster, dan ini terbukti lagi saat melihatnya menyiapkan pukulan brutal. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Pukulan eksplosif itu mendarat telak di tubuh Shin, membuatnya terlempar. Saat terpental, Shin merasa itu adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Dia yakin baru saja merasakan puncak kekuatan Kongu. Kongu mendekat dan bertanya apakah dia bisa menahan pukulannya. Yang mengejutkan, Kongu mengaku dia masih menahan diri. Hanya memakai 30% kekuatan penuhnya. Shin terkejut. Tak menyangka itu bukanlah pukulan dengan kekuatan penuh. Sang musuh memintanya untuk mengerahkan semua yang dia miliki, termasuk senjatanya. Dia menyatakan akan menahan serangan apapun demi membuktikan siapa yang lebih kuat. Shin menerjang maju dengan pisaunya, tapi bilahnya hancur di tubuh Kongu. Kongu berkata dengan kekuatan penuh, pisau seperti itu bahkan tidak akan meninggalkan goresan. Dia menyatakan Shin seharusnya sudah mengerti perbedaan kekuatan di antara mereka dan takkan bisa menang. Namun, Shin menanggapinya dengan rentetan pukulan cepat. Chakara berkomentar bahwa Shin adalah orang pertama yang menantangnya seperti ini setelah melihat kekuatannya. Ini membuat si penjahat semakin menyukainya dan membalas dengan tendangan kuat. Dampaknya sekali lagi membuat sang protagonis terlempar jauh. Dengan semangat, dia membanting bocah itu ke tanah. Namun, dia kecewa karena mengira Shin telah tiada setelah menaruh harapan besar padanya. Tapi kemudian Kongu melihat genangan racun di tanah, dan sesaat kemudian sebuah pisau menancap di bahunya. Dia tak percaya. Kulit Shin masih utuh setelah terendam racun, dan menyebutnya bukan manusia. Meskipun dia sendiri masih tidak ingat siapa dirinya. Tiba-tiba, Chikara sepertinya teringat sesuatu dan menyerang pria bertopeng dengan sekuat tenaga, mencoba menangkap pahlawan kita yang berhasil menghindar. Kongu lalu mengumpulkan sihir pada tinjunya dan menghantam tanah. Pukulan itu menghancurkan seluruh area, menyebabkan ledakan yang menyapu Shin. Serangan itu meninggalkan kawah besar, dan dampaknya membuat topengnya jatuh ke tanah. Setelah melihat wajah yang terungkap, Chakara tertawa histeris, menyadari dia adalah sang abadi. Dia berkata telah mencari Kiryu Makoto Shin selama ini, dan akhirnya menemukannya. Chakara tak percaya pria bertopeng itu adalah dia. Dan sadar, Shin bisa menahan serangan berkat regenerasinya. Dia berseru, telah lama mencarinya untuk membalaskan kepergian Taru. Dengan ini, dia mengubah niatnya untuk menjadikan Shin sekutu. Dipenuhi amarah, dia menyatakan akan melenyapkan pria itu. Sang protagonis menjawab hal itu tidak akan memuaskannya, karena dia akan berbuat lebih dari sekadar melenyapkan Komucara. Keduanya berhadapan, dan si kasar kembali menyerang. Dia melempar batu ke arah protagonis, dan satu di antaranya merobek lengannya. Segera setelah itu, Kongu menyiapkan tendangan dari atas. Saat mendarat, dia berteriak tidak akan membiarkan si abadi kabur kali ini. Tendangan itu semakin menghancurkan tanah dan memperlebar kawah yang ada. Namun, pahlawan kita tak gentar dan melesat ke arah Shakara, muncul di depannya, dan mendaratkan pukulan ke wajahnya. Kongu nyaris tidak bergerak karena pukulan itu, dan bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan. Untuk menunjukkan pukulan yang sesungguhnya, dia menghantam wajah Shin yang membuatnya terpental ke batu, dan terbatuk hebat. Dia melihat si abadi gemetar setelah pukulannya. Kongu tertawa terbahak-bahak karena rasa takut terlihat jelas di tubuh bocah itu. Pahlawan kita ketakutan dan mulai berlari saat melihat ekspresi jahat musuhnya yang tahu dia teringat rasa takut saat disiksa. Makoto berlari putus asa sementara raksasa itu mengikutinya. Berjalan perlahan. Sang abadi berteriak dan lengannya yang terputus di tanah melesat ke arah sasarannya. Tanpa melihat, si penjahat menghancurkan lengan dan sihirnya. Merasakan Shin sedang mencoba sebuah trik. Dengan angkuh musuh berkata, dia tidak akan dikalahkan oleh sesuatu yang begitu sepele. Segera setelah itu, dia menendang perut bocah itu dengan superior. Lalu, dia menginjak kepalanya dan bertanya bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam waktu singkat. Dia memperingatkan akan terus memukulnya sampai dia menjawab pertanyaannya. Dari ekspresi bocah itu, Kongu sadar kalau adiknya pasti ada di dekat sini. Dan berkata setelah menghabisi Shin, dia akan mengejar Manori untuk menghancurkannya juga. Ingin melihat apakah gadis itu bisa menghiburnya seperti Makoto. Protagonis kita sangat marah, tetapi dia tidak bisa bergerak saat menerima tendangan di kepala. Akhirnya, raksasa itu menginjak, menghancurkan kepalanya. Berencana mengikatnya sebelum dia bisa beregenerasi.
Namun, dalam sekejap, protagonis menghilang dan muncul di belakang Chongwu. Petir merah dan hitam menyambar di sekujur tubuhnya. Regenerasinya lebih cepat dari sebelumnya. Shin menghilang dalam sekejap mata dan muncul kembali di depan musuhnya, menyiapkan pukulan. Gelombang kejut meletus dari benturan kedua tinju mereka, mengeluarkan energi yang sangat besar. Chongwu menyadari bocah itu semakin cepat, tetapi menilainya tidak berdaya. Mengira dia benar-benar kewalahan. Dia melepaskan lebih banyak pukulan yang tak bisa ditangani Shin, dan bertanya apakah regenerasinya gagal mengimbangi. Chongwu memukul lengan bocah itu hingga meledak, dan Shin bereaksi dengan tatapan kesakitan. Si penjahat bertanya-tanya, berapa lama lagi pertahanan lemah? Shin bisa bertahan. Setelah itu, satu tendangan lagi mendarat pada sang protagonis, yang kehilangan lengan lainnya. Cakara menyebutnya hanya memulihkan diri tanpa berpikir, dan mengatakan dia tidak kompeten. Melihat Shin tersenyum kecil, dia bertanya kenapa. Sang protagonis menjawab bahwa dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia senang. Chongwu adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Shin menyadari bahwa semua anggota tubuhnya yang terpotong dipenuhi dengan energi merah dan hitam. Itu. Protagonis kita kemudian memerintahkan semua bagian tubuhnya untuk bergerak. Anggota tubuhnya yang terpenggal mulai menyerang si penjahat, yang mengatakan dia tidak terpengaruh oleh pukulan lemah seperti itu. Dia bertahan dan menyerang balik semua tinju, tetapi terkejut dengan kekuatan mereka. Dia merasa aneh, karena anak itu gemetar ketakutan beberapa saat yang lalu. Pahlawan kita masih takut. Namun ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Sesuatu yang cukup kuat baginya untuk menyalurkan semua kebenciannya ke dalam serangannya. Dia melancarkan pukulan kuat dengan lengannya yang tersisa, yang diselimuti oleh petir ajaib. Saat dia mendaratkan pukulan, dia berhasil menghancurkan lengan musuhnya berkeping-keping, membuatnya terkejut. Shin menantang dia dan Chongwu untuk beradu kekuatan. Ini membuat marah musuhnya, yang berteriak bahwa dia akan mengubah yang abadi menjadi samsak tinju. Chongwu menyerangnya seperti banteng, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah pulih lagi, karena dia akan dicabik-cabik. Protagonis kita kemudian memerintahkan semua lengan yang terpenggal untuk berkumpul menjadi satu. Dengan demikian, dia menciptakan lengan raksasa dan menggunakannya untuk memberikan pukulan terkuat. Dalam hidupnya, saat pukulan lengan raksasa itu mendarat, musuh terlempar karena dampaknya yang luar biasa. Shin bertanya pada Cakara, bagaimana rasanya kalah dalam adu kekuatan. Dia mengatakan bahwa semua kebencian dan ketakutan yang dirasakan oleh kedua bersaudara itu akan terukir dalam di tubuh si penjahat. Seminggu setelah pertarungan dengan Chongwu, kita melihat para pahlawan guild di markas mereka. Kira bertanya pada Seiya apakah persiapan untuk menghadapi Raja Iblis berikutnya berjalan dengan baik. Seiya menjawab ya, dan mereka harus bekerja keras demi Abetrao. Untuk sesaat, Haruto tampak melupakan keberadaan Taru. Seiya merasa ini aneh. Setelah beberapa saat Kira mengatakan dia hanya bercanda dan dia ingat Abi. Setelah momen canggung itu, Seiya menyebutkan bahwa dia belum melihat Cakara. Kira mengatakan dia sedang mencari kedua bersaudara itu dan berkomentar bahwa mereka berdua menjadi samsak tinju yang bagus selama waktu itu. Dia memberitahu sang ahli pedang untuk tidak khawatir, mengatakan Cakara akan segera membawa kedua bersaudara itu kembali. Sikap keduanya membuat Seiya merasa tidak nyaman, dan dia berpikir bahwa ketika kedua bersaudara itu kembali, dia akan melatih mereka habis-habisan. Saat itu, seorang pegawai datang dengan tergesa-gesa untuk memberitahu para pahlawan beberapa berita. Dia mengklaim sebuah paket baru saja diantar, tetapi itu bukan pengiriman biasa. Seiya dan Kira berlari untuk melihat isinya, sangat khawatir. Ia mengatakan mereka bisa melihat sendiri apa yang salah. Saat itulah Seiya memperhatikan bagian-bagian tubuh Chongwu yang dapat dikenali dari tatonya. Semua orang yakin itu adalah lengan Chikara, dan mereka menjadi sangat khawatir. Ya, merapal mantra dan memastikan itu bukan palsu. Itu adalah bagian tubuhnya yang asli. Seiya bereaksi buruk, dan dia bertanya-tanya siapa yang mungkin bisa mengalahkan pria besar itu. Ia mengamati luka yang kejam dan fakta bahwa bagian-bagian tubuh itu dikirim kepada mereka. Menyimpulkan itu pasti perbuatan seseorang dengan dendam yang mendalam. Karena Chikara sedang mencari kedua bersaudara itu. Mereka menganggap merekalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Seiya tidak percaya keduanya memiliki kekuatan untuk mengalahkan si kasar itu. Kira mengatakan dia sudah ragu ketika Taru dikalahkan. Dia adalah yang terlemah di antara mereka semua. Namun, Taru masih lebih kuat dari kebanyakan pemburu. Dan sekarang Chikara, salah satu yang terkuat di dunia, telah dikalahkan. Kira yakin kedua bersaudara itu jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Marah,
Para ahli pedang tidak percaya mereka menjadi cukup kuat untuk melenyapkan Kongwu dalam waktu sesingkat itu. Haruto kemudian bertanya, bagaimana mereka menjadi begitu kuat begitu cepat? Seiya menjelaskan bahwa mereka melakukannya dengan saling mengalahkan ratusan kali untuk naik level. Kira menambahkan bahwa dengan mengalahkan musuh level lebih tinggi, kau akan mendapatkan banyak poin pengalaman. Kedua bersaudara itu mungkin saling mengalahkan berulang kali untuk naik level dengan cepat, menjadi cukup kuat untuk membalas dendam pada Guild Byakuran. Pengungkapan ini membuat Ya dan Seiya ketakutan, tetapi mereka mencoba untuk tetap tenang. Meskipun merasa kasihan pada Chakra, mereka perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia merapal mantra untuk menstabilkan pikiran Seiya, memberitahunya bahwa dia perlu istirahat. Dia berterima kasih padanya dan meninggalkan ruangan. Sementara Herudo meminta sang penyihir untuk meninggalkannya sendirian sejenak. Ketika dia pergi, Haruto mengambil lengan yang terpenggal dari mantan rekannya, tidak merasa terintimidasi sedikit pun. Mengirim sampah seperti ini untuk menghadapinya bahkan tidak membuatnya takut. Jika mereka berpikir akan membalas dendam hanya dengan ini, mereka salah besar. Tetap saja, fakta bahwa mereka menyusun rencana untuk mengalahkan Kongwu sangat mengesankan. Menginjak mata mantan rekannya, dia menyebut kedua bersaudara itu bodoh. Namun, mata itu milik Makoto Shin, yang telah mengawasi semuanya melaluinya. Sekarang, setelah hancur, dia kehilangan koneksi dan memutuskan bahwa dia perlu mengumpulkan lebih banyak informasi dari markas musuh. Rasa cemas pada Minori membuatnya bergegas kembali. Gadis itu pasti menunggunya di depan markas guild. Mengirim paket jadi alasan sempurna untuk jajan di kota. Makanan di dungeon memang kurang menggugah selera. Pakaiannya juga dilapisi sihir pemulihan otomatis. Sobek atau kotor sedikit, langsung kembali seperti semula. Praktis sekali. Tak lupa ia membawa oleh-oleh untuk Minori, yang setia menanti kepulangannya seorang diri. Sambil melesat antar gedung menuju dungeon, ia menangkap pemandangan ganjil. Para pemburu bersenjata mengejar seseorang. Langkahnya terhenti saat melihat yang dikejar adalah seorang gadis. Sebaiknya ia tak ikut campur, ini adalah wilayah kekuasaan Bakurin. Tepat saat itu, para pemburu berhasil mengepung si gadis. Mereka pikir mangsanya sudah tak bisa lari lagi. Melihat gadis itu terpojok, sang protagonis sadar ia tak bisa tinggal diam membiarkan para penindas itu. Ia pun melompat turun, menerjang para pemburu. 2 pukulan telak mendarat bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Ia tahu pasti ada alasan mengapa gadis ini dikejar. Cepat lari, perintahnya. Sambil menyadari siapa gadis itu. Di tempat lain Minori menanti kakaknya di atas dahan pohon. Akhirnya, ia kembali. Sang adik langsung bertanya. Melihat seorang gadis berkerudung dalam gendongannya. Saat ditanya siapa gadis itu, sang kakak memintanya tenang dan melihat wajahnya dengan saksama. Minori terperangah. Wajah gadis itu adalah cerminan dirinya sendiri. Mereka benar-benar kembar. Isiki Seiya, Komandan Guild Bakaran yang agung, pendekar pedang terhebat ranking S, tatapan lembutnya membuatnya jadi idola para wanita. Sikapnya yang ramah dan humoris membuat semua orang menyukainya. Tapi, tak ada yang tahu sisi gelapnya yang tersembunyi. Suatu hari, saat ia berendam bersama para gadis, salah satunya tak sengaja menumpahkan anggur ke kolam. Seiya murka. Hanya karena hal sepele itu, ia membuat gadis tersebut lenyap selamanya. Dulu, saat melihat Minori terbelenggu, ia menyebutnya yang teristimewa. Tak peduli seberapa hancur ia dibuat, gadis itu takkan bisa pergi untuk selamanya. Ia buktikan dengan menggoreskan pedang sucinya, menikmati setiap jeritan ketakutan gadis itu. Baginya, menyakiti wanita adalah kenikmatan tertinggi. Shin pun geram karena adiknya selalu mengincar Minori untuk membungkam sang kakak. Seiya mengancamnya dengan ujung pedang. Baginya, menyakiti pria itu membosankan. Bermain dengan para wanitalah yang paling menyenangkan. Di depan saudaranya, ia melakukan hal yang tak termaafkan padanya. Setelah aksi gilanya, ia menuju lift dan melihat Kira serta Taru. Keduanya memasuki ruangan terlarang yang hanya boleh diakses Haruto. Seiya mencoba mengintip dari balik pintu, tapi Kira menyadarinya dan melarangnya. Sang pendekar pedang meminta maaf, mengaku hanya penasaran melihat mereka masuk bersama. Kira bilang ia hanya membuang sesuatu dan bertanya apa Seiya mau melihatnya. Karena penasaran, sang pendekar pedang masuk dan terkejut melihat tabung berisi klon Minori. Haruto menjelaskan bahwa dia meminta dibuatkan beberapa klon Minori Kiru. Rencananya adalah memproduksi mereka secara massal menggunakan kekuatan New. Mereka memakai sumber daya Byakurin dan teknologi Teru, tapi rencana itu gagal. Kemampuan regenerasi mereka tidak sempurna. Setelah lenyap 10 kali, klon tak bisa pulih. Terlebih lagi mereka sama sekali tidak memberikan poin pengalaman saat dikalahkan.
Meski sudah coba ditingkatkan, Taru merasa tugas itu terlalu sulit dan sia-sia. Jadi, mereka memutuskan untuk membuangnya. Seiya bertanya apakah mereka benar-benar akan membuang semuanya. Taru menjawab, ada sedikit trik. Dia berniat memakai para klon semaksimal mungkin sebelum disingkirkan, tapi merasa tidak puas. Dengan anehnya, pendekar pedang terhebat itu meminta klon-klon tersebut. Taru bilang, mereka tak berguna karena tak punya emosi. Mereka hanyalah boneka yang patuh pada perintah. Dan Seiya menganggap itu sempurna. Abi merasa aneh melihatnya begitu bersemangat. Tapi Seiya menjelaskan bahwa dia tak mengerti. Ini bukan soal boneka, tapi tentang Minori Kiru. Dia sangat menyukainya dan ingin bermain dengannya sesuka hati. Dalam pikirannya yang manipulatif, semua hak atas gadis itu adalah miliknya. Kira berkomentar itu bukan obsesi, tapi ketergantungan. Haruto menyebut Seiya sampah terburuk yang bisa dibayangkan. Kembali ke masa kini, klon dan Minori yang asli bertemu keduanya. Sama-sama terkejut. Melihat itu, protagonis kita bertanya keadaan adiknya. Sang klon mengungkapkan masih ada selusin Minori lain yang dimanfaatkan oleh Ishiki. Dia menjelaskan, meski harusnya tanpa emosi, kenyataannya mereka memiliki perasaan. Sang klona tak bisa menjelaskannya. Namun segalanya berubah total saat takdir memperlihatkan wajah asli Manori di televisi. Sesuatu yang hangat mulai tumbuh di hatinya. Seketika, ia sadar kebenciannya hanya tertuju pada Ishiki Seiya. Memahami perasaannya, gadis itu segera melarikan diri dari mansion tersebut. Ia memberitahu bahwa banyak yang sepertinya di mansion itu dan memohon bantuan untuk menyelamatkan mereka. Sang protagonis pun punya ide untuk memakai para klon demi menyingkirkan Seiya. Gadis itu bingung. Lalu ia menjelaskan bahwa Ishiki tak tahu para klon punya perasaan. Jadi pasti akan lengah. Strategi ini bisa dipakai untuk menjatuhkannya. Namun Manori cemas. Bagaimana jika rencana ini ketahuan? Saat dijawab bahwa skenario terburuknya semua akan dimusnahkan, adiknya menjadi sangat murka. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Shin Makoto. Ia berteriak. Gadis-gadis itu tak minta dilahirkan dan tak boleh dijadikan alat. Mereka tercipta dari sel-selnya dan sudah seperti saudarinya sendiri. Jika saudarinya meminta tolong, sudah sewajarnya ia ingin menyelamatkan mereka. Ia pun bertanya, apakah mengorbankan semua orang adalah cara terbaik untuk membalas dendam pada Seiya? Sang pahlawan merasakan beban di hatinya. Sadar perbuatannya tak beda dengan monster dari Bakurin. Gadis klon itu lalu menegaskan bahwa mereka akan menyelamatkan yang lainnya. Untuk menebusnya, sang protagonis berjanji akan menghabisi Ishiki Seiya dengan tangannya sendiri. Dia minta maaf pada adiknya dan berjanji akan pergi bersama menyelamatkan semua. Mereka pun melewati portal, muncul dari hutan menuju mansion. Sementara itu, Seiya sedang menghukum salah satu klon. Ia marah karena klon lain yang dianggap tak punya pikiran berhasil kabur. Yang lain pun dihukum karena gagal mencegahnya. Ia memerintahkan mereka memburu si buronan dan membawanya kembali. Perintah itu langsung dipatuhi. Para klon Manori berlari di jalanan kota, mengejar sosok berkerudung, hingga gadis itu tersandung dan terjatuh. Tanpa ragu, para klon langsung menyergap dan menahannya ke tanah. Mereka memberi sinyal telah menemukan target dan akan segera kembali. Dari atas gedung, sang protagonis dan adiknya mengawasi penangkapan itu. Seperti dugaannya, mereka mengikuti pelarian palsu itu. Rencana dimulai. Protagonis memberikan satu telinganya pada Manori, sementara ia menandai wajahnya dengan ke-10 sebagai umpan. Dengan kemampuan manipulasi tubuhnya, ia bisa mendengar semua yang terjadi di mansion lewat telinga itu. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan langsung muncul untuk melindunginya. Tiba di mansion Ishiki yang sangat besar. Para klon mengetuk pintu dan melaporkan penangkapan si buronan. Saya langsung bertanya kenapa nomor 10 melarikan diri. Pura-pura tunduk, Manori minta maaf dan mengaku mengejar bayangan misterius. Tapi masalah itu sudah selesai. Dia diancam. Jika bertindak sendiri lagi, ia akan dibuang. Saat itu, Harudo menelepon Seiya dan menyuruhnya menyingkirkan gadis itu. Para klon patuh dan pahlawan kita mendengar semuanya. Gadis-gadis itu membawa Manori ke tempat ia akan dihabisi. Di tengah ruangan tergeletak jasad klon lain. Pemandangan itu membuat Manori sangat ketakutan. Saat yang lain membersihkan tempat itu, Manori mulai menangis. Semua ini terasa begitu kejam dan mengerikan. Manori mengajak nomor 3 untuk kabur bersamanya. Namun, ia justru bertanya, kenapa? Melayani Tuan adalah tugas mereka. Manori mencoba mengajak semuanya kabur, bertanya apa mereka sadar dengan yang mereka lakukan. Mereka menjawab hanya sedang membuang jasad. Jasad tak terpakai. Manori bersikeras mereka tak akan bahagia di sini.
mencoba menyadarkan mereka semua. Namun mereka malah bertanya apa itu bahagia. Mereka hanyalah budak yang melayani Tuan, tanpa perlu pikiran atau keinginan. Mereka ada untuk dipakai dan dihukum. Mendengar itu, sang protagonis sangat murka pada si bedebah Seiya. Manori berteriak ini semua salah. Ia mengenal dirinya lebih baik dari siapapun, lalu memeluk saudarinya. Ia tahu mereka sangat menderita. Semua ini pasti terasa begitu berat dan menyakitkan. Klon yang dipeluk itu meminta untuk dilepaskan. Tapi Manori tak melepaskannya. Ia yakin mereka punya kehendak sendiri. Hanya tak tahu cara mengungkapkannya. Manori berjanji akan menyelamatkan mereka. Nomor 3 tak mengerti, tapi merasakan sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Tiba-tiba, Ishiki Seiya mendobrak pintu. Ia membentak. Siapa yang memberinya izin untuk bicara? Amarahnya meledak, menghukum mereka dengan tamparan keras. Dia memutuskan nomor 10 adalah produk gagal yang harus segera dilenyapkan. Pemandangan itu membangkitkan kenangan kelam Manori saat ia menerima perlakuan kejam di markas Byakuran. Seiya menghunus pedangnya, menyadari tatapan benci di wajah gadis itu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyuruh sang master untuk berhenti. Dia menghukum nomor 3 karena berani memerintah, menghantamnya dengan gagang pedang. Melihat mereka semua mulai sadar, dia merasa muak dan memutuskan untuk melenyapkan mereka semua sekaligus. Saat pedangnya terayun ke arah nomor 3, Minori yang asli melindunginya. Ishiki terkejut melihat tindakannya melindungi kembarannya itu. Namun, saat mencium dan merasakan cairan vitalnya, dia merasa aroma itu tidak asing. Gadis itu mencoba menyerangnya, tapi dia lebih cepat dan menusukkan pedangnya ke dada Manori. Saat itulah dia sadar kalau itu adalah Kiryu Manori yang asli. Dan sang protagonis mendengar semuanya lewat mantra. Setelah adiknya ditemukan, Shin memulai misi penyelamatan. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menyusup ke mansion milik Ishiki. Alarm berbunyi, dan musuh sadar kakak Minori datang untuk menyelamatkannya. Dia menyatakan Shin akan menghadapi mimpi buruk di mansion yang dijaga klon bersenjata. Mereka adalah klon petarung terlatih, dan semuanya memiliki penampilan yang sama dengan adik Shin. Sang penjahat penasaran melihat sejauh mana Shin bisa bertahan, sementara sang protagonis terus menghindari setiap serangan. Para klon mencoba menyerangnya dengan tombak, tapi pahlawan kita mengelak, hingga sebuah serangan kejutan mendarat, dan lengannya terputus seperti biasa. Tak disangka, klon nomor 10 muncul membantunya, mendorong prajurit yang menyerangnya. Klon lain bertanya apa yang dilakukan nomor 10. Dia menjelaskan bahwa Shin adalah kakak laki-laki asli mereka semua. Prajurit itu tak peduli, karena perintah tuannya adalah melenyapkan semua penyusup tanpa kecuali. Karena melindungi penyusup, nomor 10 kini juga dianggap sebagai musuh yang harus disingkirkan. Para klon bersiap melenyapkannya, tapi saat itu Shin pulih dan meraih topengnya. Saat memakainya, energi dahsyat berputar di sekelilingnya. Dia berkata pada klon nomor 10 untuk menyerahkan segalanya padanya. Di tempat lain, Seiya melukai wajah Manori dan tertawa melihatnya berteriak kesakitan. Dia menjambak rambutnya dan menikmati aromanya. Dengan gembira, dia melayangkan pukulan yang membuatnya terpental. Dia berterima kasih karena mereka sudah menyingkirkan Cicara dan Taru yang menyebalkan. Seiya bertanya kenapa dia kembali setelah berhasil kabur dari genggamannya. Menanyakan apa dia kembali untuk menjadi miliknya lagi. Tiba-tiba saja, dia menendang wajah gadis itu dengan keras. Dipenuhi kebencian karena dipermainkan, Minori bangkit, mengambil belati, dan berseru tak akan pernah memaafkannya. Dia mengejek, apa dia ingin balas dendam atas perlakuan buruknya selama ini? Dia bahkan mengubah takdirnya demi menyelamatkan para klon. Untuk membuktikan ucapannya, dia menarik klon nomor 3 dan menghabisinya di depan Manori. Dengan panik, dia berteriak dan mencoba melukainya dengan belati kecil. Tapi sebagai ahli pedang, Seiya tak tergores sedikit pun. Untuk menunjukkan kekuatannya, dia menebas lengan Minori dengan pedang biru sucinya, lalu menendangnya hingga terpental. Dia berdalih para klon bukanlah makhluk hidup. Dia hanya bermain dengan mereka sampai rusak. Untuk membuktikannya, dia melenyapkan satu klon lagi. Pahlawan kita mencoba menolong klon yang jatuh dan menatapnya dengan kebencian. Tatapan yang justru diinginkan Seiya agar matanya dipenuhi keputusasaan murni. Saat itu Minori kembali melangkah maju untuk melindungi klon yang lain. Dia menyerang lagi dengan pedangnya. Saat lengannya kembali putus, Minori mengeluarkan mantra, berteriak agar penjahat itu tak bergerak. Namun, Seiya berkata kalau Manori tidak mengerti situasinya sama sekali. Mereka yang coba dia lindungi hanyalah boneka sekali pakai. Melihat keputusasaannya, dia tertawa dan menyuruhnya memohon dengan benar. Dia memerintahkan Manori untuk menundukkan kepalanya ke tanah.
Saat dia menolak dengan tatapan benci, Seiya menusuk perut klon lain, bertanya apa Manori benar-benar tak ingin menyelamatkan mereka. Lalu, dengan amarah yang meluap, dia berteriak menyuruhnya untuk patuh. Dia mengancam akan terus melenyapkan kaumnya jika Manori tak berlutut. Dia membuktikannya dengan melempar belati kecil, menjatuhkan para klon satu persatu. Akhirnya, gadis itu berlutut dan memohon agar dia berhenti. Sambil menjatuhkan klon lain, Seiya bertanya apa hanya itu yang bisa dia minta. Sambil menempelkan dahi ke lantai, dia memohon agar Seiya berhenti menyiksa para klon. Dia bilang akan mempertimbangkannya jika Manori menggantikan posisi boneka tak bergunanya. Sambil mengarahkan pedang, dia menyuruh Manori menjilat sepatunya. Menyatakan kalau dia tak punya hak menolak. Dia menusuknya sedikit dengan pedang dan berkata di hadapannya. Manori hanya boleh menjawab, "Ya, Tuan." Merasa terintimidasi, Manori akhirnya menyerah dan menjawab kalau dia bersedia. Dia lalu membuka pintu dengan pedang yang selalu dekat dengannya. Dengan dingin dan sadis, dia mengambil suara Manori dalam satu gerakan. Ia lalu mengambil simbol bicara itu, seolah menyerap esensinya, dan berkomentar betapa nikmat rasanya. Leher gadis itu dicengkeramnya, menyatakan ia takkan bisa lari. Lalu merenggut paksa pakaiannya. Ujung pedangnya kembali mengancam, menuntut ekspresi panik darinya, memaksanya untuk terus melawan. Dan pada akhirnya, tunduk padanya. Namun, sebuah pukulan keras tiba-tiba menghantam wajah Seiya. Protagonis kita, Shin, muncul dan melancarkan serangan kuat itu. Ia lalu menghampiri adiknya untuk memeriksanya. Dari sorot matanya, terpancar keyakinan kalau sang kakak pasti akan tiba. Sementara itu, Ishiki bangkit dengan amarah membara, menuntut jawaban soal para klon Dimension. Shin menjawab tak akan pernah menyakiti mereka, karena mereka adalah bagian dari adiknya. Meski bukan hal mudah, dia berhasil membuat mereka semua tak berdaya. Seiya merasa sikap itu membosankan. Dia berkata akan melakukan hal lebih seru dengan boneka-boneka itu, seperti mempermainkan mereka tanpa henti di depan kakaknya. Sang pahlawan membalas, yang jauh lebih menarik adalah saat dia menghancurkannya berkali-kali lipat. Shin kembali menghantam, namun Seiya menahannya dengan pedang. Walau getaran serangannya tetap terasa, sang musuh akhirnya mengerti bagaimana Shin melenyapkan para klon dengan kekuatan dahsyat itu. Tanpa jeda, ia melempar Shin dan melancarkan jurus pedang sihir petir. Serangan itu membuat salah satu lengan Shin terlepas. Akan tetapi, lengan yang terputus itu malah diselimuti sihir pengendali dan melesat ke arah Ishiki. Pukulan dari lengan itu sungguh dahsyat, membuat sang musuh terpental jauh dan menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Setibanya di aula, Seiya menyuruh para klon untuk membentuk sebuah barikade untuknya. Shin merasa tindakan itu menyedihkan. Melihat Seiya dilindungi oleh boneka yang ia manfaatkan, Seiya membalas, tak peduli bagaimana ia menggunakannya. Bagaimanapun juga, mereka adalah miliknya. Mengakhiri percakapan, ia menyuruh para gadis itu menyerang Shin. Sang pahlawan menghindari semua serangan, melihat sosok kakaknya dalam diri mereka, yang membuatnya semakin marah. Tepat saat Manori, kakaknya, mencoba memperingatkannya, ia terkena serangan dari belakang. Saat kakaknya diserang, perhatian Shin teralihkan, dan para klon menahannya. Dalam keputusasaan, ia berteriak minta dilepaskan. Sambil melihat kakaknya diserang di saat yang bersamaan, pada saat itu Shin menerima pukulan telak dari belakang oleh Ishiki Seiya. Dengan sombongnya, sang penjahat menyindir Shin yang seharusnya melindungi adiknya. Protagonis kita menyesal karena telah membuat adiknya dan para klon merasakan sakit. Apalagi salah satunya juga terkena serangan. Akan tetapi, klon nomor 3 menegaskan bahwa itulah tugasnya. Ishiki menyela, menegaskan fungsi mereka hanyalah untuk mematuhinya. Murka karena tatapan tajam Shin, dia melancarkan serangan. Namun sang pahlawan dengan gesit menghindari semuanya. Saat sang pahlawan mencapai posisi strategis, Seiya mengancam akan menyingkirkan salah satu klon Minori. Tepat saat tebasan dilancarkan ke arah gadis itu, Shin melesat ke depan dan menerima serangannya. Sambil terus menyerang, sang penjahat bertanya, apa dia takkan melawan? Jika Shin melawan, adiknya yang akan menanggung akibatnya. Seiya menyambar pedang besarnya dan melancarkan tebasan angin dahsyat, membuat tubuhnya tercerai-berai. Terbaring tak berdaya dengan luka parah, Seiya berjanji akan membuatnya menyaksikan semua perbuatannya pada sang adik. Musik setelah ditendang, Shin bangkit dengan sangat cepat. Tubuhnya pulih seketika. Ishiki menyebutnya makhluk abadi tak berguna, tapi Shin langsung melindungi semua klon. Para gadis bingung kenapa dilindungi. Shin menjawab karena dia ingin menjaga adiknya. Seiya menegaskan mereka hanyalah boneka ciptaan teknologi Bakarin, bukan adiknya yang asli. Sambil menyebut mereka budak,
Dia memerintahkan untuk segera menyingkirkan Shin. Dengan putus asa, Seiya berteriak agar mereka mematuhinya. Namun, mereka kini seolah paham dan tak ada satupun yang bergerak. Para klon mulai memahami asal-usul mereka dan alasan Shin melindungi mereka. Mereka sadar siapa musuh sebenarnya dan mulai mengepung sang penjahat dari Byakurin. Mereka berbalik melawan Seiya karena telah menyakiti kakak mereka. Sang penjahat pun panik melihat pemberontakan itu. Setelah memahami jati diri mereka sebagai klon dari Kiryu Manori, mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk hidup yang terhubung erat dengan wujud aslinya. Karena itu, kenangan yang dialami Manori asli mulai muncul di benak para klon, memperlihatkan saat kakak mereka, Shin, berusaha keras untuk melindungi mereka. Shin pun sadar, kemampuan manipulasi fisik memungkinkan penggunanya mengontrol bagian diri yang terpisah. Tanpa sadar, Minori telah berbagi pengalamannya dengan para klon yang segenetik. Benar-benar kalap, Seiya berteriak memerintahkan para boneka untuk patuh padanya, tuan mereka. Seharusnya mereka menuruti perintahnya, tapi kini, siapapun yang menyakiti kakak mereka adalah musuh. Ishiki mengacungkan pedangnya, mengancam akan memberi pelajaran pada semua orang di sana. Namun, Shin tak membiarkannya dan melayangkan pukulan keras pada si penjahat. Saat lawannya tersungkur, Seiya diserang oleh klon Manori yang bersenjatakan tombak, jatuh dan tak berdaya. Si penjahat dihadang oleh Shin, yang bertanya bagaimana cara dia harus mengakhirinya. Seperti yang telah disepakati, Minori yang asli ingin melakukannya secara pribadi. Dia takkan puas sebelum membalas dengan tangannya sendiri. Saat para klon menahan lengan dan kaki Ishiki, dia memohon agar mereka berhenti. Manori lalu memanggil palu raksasa dan menghantamkannya. Namun satu serangan saja tak cukup memuaskan amarahnya. Kiryu Manori bertekad untuk menghancurkannya hingga tak bersisa. Sebelum suaranya lenyap sepenuhnya, klon nomor 10 menyelah, melaporkan bahwa mereka semua menderita sakit luar biasa saat puluhan dari mereka dilenyapkan oleh Seiya. Dia menuntut agar Ishiki merasakan hal yang sama, berharap melihatnya lebih menderita lagi. Shin mengerti rasa sakit dan siksaan yang mereka alami karena berulang kali dihilangkan. Itu benar-benar seperti neraka di dunia. Terungkap bahwa di ruang bawah tanah Mansion, sesosok makhluk dungeon dipelihara dalam keadaan terbius untuk menyerang makhluk hidup apapun, termasuk pria, seperti yang terjadi pada seorang pemburu yang melawan Seiya. Mereka semua sepakat menggunakan metode kejam ini untuk balas dendam terakhir. Manori dan Shin menemani nomor 10 ke bawah tanah, tempat mereka merantai si penjahat dengan belenggu besi. Dengan putus asa, Ishiki menyaksikan sel itu terbuka. Makhluk raksasa, seorang Emperor Oak, muncul di hadapan pahlawan palsu yang berteriak panik. Konon, satu spesimen dari spesies ini memiliki kekuatan untuk menciptakan sebuah negara. Pada mulanya, makhluk itu hanya tertarik pada wanita tapi karena obat dan modifikasi dari bakaran, ia mulai menyerang pria tanpa pandang bulu. Minori merasa jijik dengan pemandangan itu, dan Shin memilih memalingkan muka. Saat makhluk itu merobek pakaian Ishiki dan menjilati bibirnya, tirai pun diturunkan, mengakhiri pemandangan yang meresahkan itu. Minori dan kakaknya tampak terguncang dan lelah, hanya berharap bisa beristirahat. Para klon menawarkan untuk menyiapkan teh, berterima kasih pada Shin karena telah menyelamatkan dan tidak melenyapkan satupun dari mereka. Selama pertarungan, nomor 10 mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, tak tahu cara membalas budi. Shin menerima ucapan terima kasih mereka dan meminta diantar. Berkeliling mansion karena ia perlu mengumpulkan makanan dan informasi tentang Guild Bakuran. Saat nomor 3 memandunya, nomor 10 memutuskan untuk tetap di sana sampai siksaan itu berakhir. Selama percakapan mereka, gadis itu mengaku tak tahu harus berbuat apa di masa depan. Karena ia diciptakan tanpa pilihan dan takut dunia takkan menerima mereka. Shin menghiburnya, menyatakan bahwa itu tidak benar karena dia sendiri menerima mereka. Dia meyakinkan mereka tak perlu segera mencari arti dari kelahiran mereka. Mereka hanya perlu menjalani hidup, lalu nomor 3 berjanji bahwa dia akan hidup sebaik mungkin. Namun, tanpa diduga, dia disingkirkan oleh sebuah tebasan yang tepat dan bersih. Lenyap, tepat di depan mata kakaknya. Di belakangnya, Kira Harudo muncul, yang sudah lama tak berjumpa dengan pahlawan kita. Untuk mencapai titik itu, pahlawan bakaran tersebut telah melenyapkan semua klon lainnya. Dia menghadapi Shin dengan senyum sadis, mengatakan senang bisa merayakan reuni mereka. Tapi dia masih harus menyingkirkan semua orang yang ada di sana. Dia melepaskan tebasan pedang yang akurat, memutus kedua tangan Shin. Kira berkomentar bahwa Shin tidak bereaksi tepat waktu. Saat lengannya yang terputus pulih, protagonis kita menyerbu maju, melayangkan pukulan sihir. Tapi meleset, saat musuhnya menghindar. Haruto menganggapnya jauh lebih lambat dari yang ia duga. Shin mencoba menyerang berulang kali, tapi setiap serangannya gagal.
Kira berkata bahwa serangan gegabah tak berguna melawannya dan menunjukkan cara yang benar. Ia menyiapkan sebuah mantra. Serangannya menghancurkan sebagian besar mansion dan mengenai lengan pahlawan kita. Melihat kerusakan yang ditimbulkannya, Makoto menyebutnya monster. Kira mengejeknya. Merasa aneh seorang yang abadi mengatakan hal seperti itu. Dengan satu lengan hancur, pahlawan kita mencoba mengaktifkan regenerasinya secepat mungkin. Namun, dia jatuh dalam keputusasaan saat menyadari kemampuannya tak bekerja. Kira mengungkapkan bahwa mantra pada pedangnya telah mencegah regenerasi Shin. Pahlawan kita merasa takut karena Kira berbeda dari anggota Byakurin lainnya. Dia tak bisa membayangkan cara untuk mengalahkannya, dan kini hanya ingin memastikan adiknya kabur. Oleh karena itu, dia tak peduli jika tidak berhasil keluar dari sana. Shin lalu bertanya bagaimana Kira menemukan lokasinya. Kira menjelaskan bahwa laporan Ishiki berhenti. Jadi dia datang untuk memeriksa situasi dan bertemu dengan Makoto. Itu adalah keberuntungan bagi Kira, tetapi kesialan bagi protagonis kita. Haruto lalu bertanya siapa lagi yang ada di mansion, karena sang protagonis menggunakan kata jamak saat merujuk pada mereka yang hadir. Pahlawan palsu itu tahu adik Shin ada di sana, tetapi tidak tertarik untuk membalas dendam rekan-rekannya yang gugur. Faktanya, dia bahkan senang anggota guild disingkirkan. Karena itu berarti Shin dan teman-temannya naik level dengan mengalahkan anggota peringkat S. Ini berarti, jika Kira melenyapkan mereka sekarang, dia akan mendapatkan banyak level. Pahlawan kita berpikir dia benar-benar gila. Meski separuh setuju, pahlawan palsu itu tak peduli. Dalam sekejap, ia lenyap dari hadapan sang protagonis, lalu muncul kembali, menghunjamkan pedangnya ke perutnya. Serangan itu membuatnya terluka parah. Dan saat Shin tumbang, level Kira justru meroket naik. Ia merasakan euforia yang luar biasa. Namun, Shin menolak untuk menyerah. Ia merapal mantra yang mengikat kaki Kira sambil menyatakan akan tetap melenyapkannya. Menggunakan kubah suci kuil, Kira memukul mundur pahlawan kita, membuatnya terpental dan menegaskan bahwa ia tak akan terkalahkan. Pada levelnya saat ini, sang protagonis bahkan tak bisa menyentuhnya dan terus menerima serangan. Kehilangan cairan vitalnya. Regenerasinya tak mampu mengimbangi kekuatan absolut Kira. Sang musuh kemudian memberi Shin sebuah kesempatan. Jika dia menyerah dan pergi diam-diam, adiknya akan dibiarkan. Tapi jika melawan, ia akan menangkapnya lebih dulu, baru kemudian gadis itu. Shin bertanya apa dia berbohong, dan Haruto menjawab semua tergantung tindakan sang protagonis. Dalam kepanikan, Shin berlutut di hadapan musuh dan memintanya untuk hanya membawa dirinya. Dia memohon agar adiknya dibiarkan hidup, dan Kira tertawa, mengejeknya yang tak punya harga diri. Tapi sebenarnya, Kira berbohong dan berencana melenyapkan keduanya. Dipenuhi amarah, pahlawan kita berteriak dan mencoba memukul Kira, yang menghindar mundur. Saat itu, semua klon yang tersisa dan Manori yang asli muncul untuk melindungi saudara mereka. Haruto menyadari bahwa Shin merawat mereka dengan baik dan masih ada beberapa yang tersisa. Saat Minori muncul, sang protagonis berteriak agar mereka berhenti karena mereka bukanlah tandingannya. Para klon mulai dihancurkan satu persatu. Tapi mereka berkata, meski tak bisa menang, mereka bisa mengulur waktu agar keduanya bisa kabur. Saat Herudo maju menyerang Shin, mereka mengorbankan diri untuk membalas budinya karena telah menyelamatkan mereka dari penderitaan. Dengan mantra teleportasi instan, salah satu klon berhasil membawa kedua kakak beradik itu pergi dengan selamat. Serangan Kira meleset, dan dia sadar. Mantra selevel itu butuh mana yang sangat besar. Melihat sang perapal mantra tergeletak, ia menganggap situasi ini merepotkan. Namun, dia tahu bahkan jika semua klon menyerangnya sekaligus, mereka tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merobek blusnya, menunjukkan trik terakhir yang terkait dengan fungsi aslinya. Bagaimanapun Ishiki memang berencana menggunakan mereka berulang kali, lalu membuangnya. Klon nomor 10 mengaktifkan bom biologis magis, melepaskan energi jiwa yang terkondensasi dalam kristal di dadanya. Dengan sisa kekuatan, mereka berterima kasih pada Shin dan Manori, sebelum meledakkan diri, menghancurkan seluruh mansion dengan kekuatan dahsyat. Shigiri A dianggap sebagai wanita tercantik di Guild Byakuran. Dengan penampilannya yang memukau, sikapnya yang lembut, dan sifatnya yang adil, semua orang jatuh hati padanya. Namun, hanya mereka yang kurang beruntung yang menghabiskan waktu berdua dengannya yang menemukan rahasia mengerikan yang ia sembunyikan. Seperti seorang pria yang memergokinya mandi cairan vital dan menyaksikan wajah aslinya. 6 bulan lalu, dia turun ke bunker rahasia di ruang bawah tanah Guild. Saat memasuki ruangan tempat kakak beradik itu dipenjara, dia memeriksa berapa banyak cairan yang telah terkumpul.
Menyadari prosesnya baru setengah jalan, dia memutuskan untuk mempercepat tingkat ekstraksi. Saat mesinnya berhenti, dia sendiri yang pergi ke panel dan menyalakannya kembali. Kakak beradik yang tak berdaya itu melihat kipas raksasa muncul tepat di bawah mereka. Bilahnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan keduanya panik saat mereka perlahan-lahan tersiksa. Sambil menyaksikan pemandangan itu, penyihir itu tertawa dengan sadis. Meskipun metode itu tidak membantunya naik level, itu tidak penting baginya. Asalkan dia bisa mendapatkan sari merah mereka untuk dinikmati, itu sudah cukup. Dia selalu membayangkan makhluk abadi akan terlihat seperti zombie. Tak pernah menyangka kulit mereka akan selembut ini. Tidak peduli seberapa banyak mereka disiksa, kulit mereka selalu beregenerasi. Menjadi semulus kulit bayi baru lahir, inilah impian terbesar seorang wanita. Kemudaan abadi. Dengan kecantikan dan masa muda yang kekal, pria dan uang akan datang kepadanya tanpa usaha. Dia merasakan iri yang mendalam pada kakak beradik itu, karena terlahir dengan kemampuan ini. Hanya dengan meminum cairan vital mereka, dia bisa mempertahankan kemudaan dan kulitnya yang bersinar selamanya. Dia telah menemukan formula awet muda dan menginginkan lebih banyak lagi cairan berharga itu untuk dirinya sendiri. Kira, pemimpin guild, menyaksikan semuanya dengan ekspresi bangga. Kembali ke masa sekarang, saat pemimpin guild tiba di lokasi, dia tidak lagi menemukan kakak beradik itu. Dia langsung bertanya-tanya apakah keduanya berhasil melarikan diri. Kira lalu menelepon ya, berpura-pura bersimpati, tetapi penyihir itu sangat marah. Dia bertanya dengan suara penuh amarah. Di mana kakak beradik itu dan kenapa dia belum menangkap mereka? Kira memberitahunya bahwa mereka telah melenyapkan Seiya dan kabur lagi, tapi ya tidak peduli. Dia hanya ingin Kira menangkap mereka secepat mungkin. Kira tidak mengerti kenapa harus terburu-buru. Lagi pula, mereka masih punya banyak stok cairan di gudang. Namun, dia berargumen bahwa cairan itu harus segar agar lebih efektif. Sebab tanpa pasokan rutin, pesona dan kemudaannya akan memudar. Kira tak peduli soal itu, ia malah mengeluh karena wanita itu terlalu banyak berteriak. Ia menyebut Kira tak berguna dan menyuruhnya berhenti bermain-main untuk segera mencari para buronan. Ekspresi Kira langsung menggelap. Ia bertanya sejak kapan wanita itu jadi begitu penting hingga berani memerintahnya dan menyuruhnya menangkap mereka sendiri karena begitu menginginkan esensi mereka. Kira semakin memprovokasinya, mengatakan jika terus stres seperti itu, ia akan berakhir dengan keriput. Komentar itu membuatnya makin murka, hingga api berkobar di sekelilingnya. Dengan amarah meluap, sang penyihir memutuskan untuk mencari mereka berdua sendiri. Sementara di tempat lain, Haruto terbangun dan bertanya pada adiknya di mana mereka berada. Adiknya menjelaskan para klon meledakkan area dekat gerbang, dan entah bagaimana mereka terlempar ke sebuah dungeon. Sontak sang protagonis menanyakan nasib yang lain. Dan raut wajah Manori langsung berubah sendu. Pahlawan kita merasa hancur karena gagal menyelamatkan mereka dan melanggar janji yang telah ia buat. Melihat kesedihan di wajahnya, Manori memeluknya erat, meyakinkan bahwa semua pasti mengerti karena ia telah berjuang demi keselamatannya. Haruto menyalahkan dirinya karena tak bisa melindungi semua orang dan bertekad untuk menebus kesalahannya. Melalui Manori, perasaan para klon sampai kepadanya. Haruto sadar bahwa mereka semua memilih untuk tetap di sisinya hingga akhir. Sambil menangis, Manori memastikan ia dan semua klon menerima pesan terakhirnya. Permintaan mereka agar ia terus hidup sangat menyentuh hatinya. Tapi sekarang ia merasa lemah dan berhasrat untuk menjadi jauh lebih kuat. Adiknya merasakan hal yang sama. Sambil menggenggam erat tangannya, ia menegaskan kembali janji mereka untuk menjadi lebih kuat bersama. Saat ia tak sadarkan diri, bakaran membuat pengumuman baru tentang mereka. Manori, yang mengira itu berita kepergian Haruto, mengungkap sesuatu yang jauh lebih buruk. Imbalan untuk kepala mereka meningkat menjadi 5 miliar per orang. Para pemburu dari seluruh penjuru memburu mereka. Mereka harus segera keluar dungeon karena para pengejar bisa melacak mereka lewat titik teleportasi. Mengikuti jalan berliku, mereka akhirnya menemukan pintu keluar yang ditandai dengan cahaya yang sangat terang. Namun, Haruto menghalangi Manori dan menyuruhnya berhenti. Tepat di pintu keluar, sebuah mata mengerikan muncul, menutupi seluruh celah. Musik lalu, seluruh tubuhnya terlihat. Seekor naga raksasa yang menakutkan. Manori berteriak pada kakaknya untuk lari kembali ke dungeon. Tapi Haruto justru ingin melakukan sebaliknya. Pada saat itu, musik, naga itu menyemburkan napas api dahsyat yang menghempaskan mereka berdua. Setelah benturan keras, makhluk itu mulai terbang di atas area tersebut. Mereka sadar itu adalah monster tingkat tinggi yang seharusnya tak berada di luar dungeon. Mereka tak mengerti
mengapa naga itu ada di sana. Tapi mereka tahu, tak punya peluang untuk melawannya. Kakak beradik itu mulai menghindari semburan api yang dahsyat. Sambil berlari, mereka melihat sebuah kota dan mengira akan aman. Naga biasanya tak menyerang pemukiman manusia. Tapi naga ini justru melepaskan semburan api yang menghancurkan sebagian besar kota. Napasnya melebihi musik 3000 derajat. Suhu yang mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Sisiknya mampu menahan tembakan meriam, membuatnya hampir mustahil untuk dilukai. Hanya gabungan kekuatan dari beberapa guild terkuat yang mungkin bisa melawan naga itu. Dihadapkan pada monster seperti itu, mereka bingung bagaimana cara kabur. Lalu, Shin mengusulkan ide nekat untuk menyerang monster itu. Manori mengira kakaknya sudah gila. Namun, sang protagonis yakin mereka bisa mengalahkan naga itu dan naik level. Ia mengingatkan Manori tentang janji mereka dan berujar jika mereka lari sekarang, mereka takkan pernah bisa mengalahkan Kira. Shin maju dari kiri sementara Manori memutari naga dari kanan. Makhluk itu menyemburkan api. Dan pahlawan kita mencari celah untuk menyerang. Ia memakai topengnya, mengaktifkan sihir pesona, lalu menerjang ke arah naga. Shin menyerang naga dari atas, memulai pertarungan udara yang seimbang. Naga adalah makhluk hidup, jadi target utamanya adalah kepala. Ia melayangkan pukulan kuat ke kepala naga, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Tangannya berlumuran cairan monster itu, dan ia merasakan sakit yang tajam karena sisik naga itu sangat keras. Manori sadar, ia harus mengincar celah di antara sisik-sisiknya dan langsung bergerak untuk menyerang. Ia menusukkan belatinya ke celah itu, tapi sang naga hampir tak bereaksi dan menyerangnya dengan ekor. Setelah menghempaskan Manori, makhluk itu beralih ke Shin dan bersiap menyemburkan api lagi. Semburan itu mengenai Shin, tapi adiknya segera muncul untuk melindunginya. Mengabaikan serangan mereka, monster itu mengeluarkan napas merah macop yang coba ditahan Manori dengan sihir. Meski dengan perisai sihirnya, ia tetap terkena ledakan itu dan tangannya terluka parah. Api hitam yang bisa melahap sihir itu terus membakar tangannya. Merasakan sakit luar biasa, ia teringat para klon yang telah tiada dan menggunakan kenangan itu sebagai kekuatannya. Demi menjadi lebih kuat, ia melepaskan lengannya untuk menghentikan api. Ia menantang sang naga. Sementara kakaknya bangkit dan berkata, pertarungan belum berakhir. Ini pertama kalinya tulangnya sampai remuk sepenuhnya. Dia sudah menduga kekuatan napas naga. Setelah pulih, dia melepaskan tangannya, mengisinya dengan sihir, lalu melemparkannya ke monster itu. Tangan berselimut sihir itu menghantam sang monster dengan keras, membuatnya untuk pertama kalinya menunjukkan rasa sakit. Melihat kesempatan itu, Shin berteriak pada adiknya untuk bergerak, dan dia pun langsung menyerbu sang monster. Gadis itu merasa butuh sihir yang lebih dahsyat dan berteriak sambil menyerang naga itu. Manori melepaskan sihir api hitam neraka sekuat tenaga ke arah target. Sang naga meraung kesakitan dan mulai melemah. Tepat setelahnya, sang protagonis muncul di depannya dan menyatukan bagian tubuhnya yang terlepas. Menjadi sebuah senjata memusatkan seluruh kekuatannya. Serangan gabungan itu berhasil menembus sisik sang naga. Dia lalu menghantam kepala monster itu dengan pukulan telak, membuatnya mengeluarkan raungan terakhir. Serangan itu menghujam sang monster ke tanah, menuntaskannya sepenuhnya, dan sang protagonis pun naik beberapa level. Kakak beradik itu merasa puas setelah mengalahkan makhluk itu. Minori merasa kemampuannya bangkit setelah menghadapi api sang naga. Saat suasana tenang, mereka heran, kenapa ada naga di sana? Padahal sebelumnya tidak ada saat mereka lewat. Pahlawan kita menyimpulkan ada yang mengendalikannya karena kilau ungu di matanya. Itu adalah kilau yang sama saat mereka dihipnotis ketika disiksa dulu. Mampu mengendalikan makhluk sekuat itu dengan sihir hipnotis. Pelakunya pasti penyihir itu. Begitu namanya disebut, beberapa naga mulai berterbangan di atas pulau. Di punggung salah satunya, ada dua orang berpakaian rapi membawa pedang. Mereka melompat turun dan sang protagonis curiga mereka juga dikendalikan saat keduanya langsung menyerang dia dan Manori. Salah satunya melemparkan pedang ke arah gadis itu, yang menghindar dengan berguling di tanah. Dengan marah, sang protagonis melayangkan pukulan yang membuat penyerangnya terpental. Tiba-tiba, naga besar muncul, bersiap melancarkan serangan napas dahsyat. Saat serangan dilepaskan, area sekitar hancur, dan sang protagonis sadar ledakannya jauh lebih luas dari naga sebelumnya. Ini artinya posisi mereka sudah ketahuan, dan musuh akan terus berdatangan. Shin memutuskan menghadapi naga dan meminta Minori mengurus para pemburu yang juga terlihat di bawah kendali hipnotis. Melihat kekuatan mereka, Shin menyuruhnya untuk mundur.
Menyadari hampir membahayakan adiknya, dia bilang akan mengurus semuanya sendiri. Tapi Manori takut membiarkan kakaknya berjuang sendirian. Teringat kejadian Dimension, saat melawan Seiya, dia mendapat ide. Dia bilang tidak bisa lagi membiarkan kakaknya menanggung semuanya sendirian. Bagaimanapun juga, ini adalah balas dendam mereka. Bersatu, mereka menyerbu para pemburu sambil mengeluarkan sihir. Dengan sihir apinya, Manori berhasil mengalahkan 3 orang sekaligus. Saat naga menyiapkan napas es, Shin maju dan terkena telak. Meski sebagian tubuhnya hancur, dia memanipulasi bagian itu untuk menyerang balik. Namun, naga itu menggigit kakinya dan berhasil menghentikan serangannya. Dengan Serdik Shin memakai racun yang membuat makhluk itu kesakitan luar biasa hingga tumbang, memberinya banyak level. Para pemburu menyerang Minori tanpa henti, tapi dia berhasil menghindari setiap serangan. Melihat lebih banyak musuh datang dari atas, dia terpaksa membuat perisai sihir untuk melindungi diri sampai seseorang menyerangnya dari belakang. Sadar targetnya terlalu banyak, dia tidak menahan diri dan memakai perluasan api hitam, mengenai beberapa musuh sekaligus. Dia memperingatkan kakaknya untuk segera menyelesaikannya agar tidak ada kerusakan permanen. Meski terbakar api hitam, para pemburu itu bangkit kembali. Sihir hipnotis memaksa kepatuhan mutlak, membuat mereka tetap berdiri walau terluka parah. Tiba-tiba, semua monster dan pemburu yang dikendalikan mulai mundur. Mereka berbaris rapi, begitu pula para naga. Menunggu Shigiri A muncul dari portal. Kakak beradik itu sadar Kira tidak ikut bersamanya. Dengan sombong, wanita itu merasa bisa menghadapi mereka sendirian. Dia mengungkapkan bahwa dia berbagi panca indera dengan yang dihipnotis. Begitulah cara dia menemukan mereka. Dia berkomentar bahwa wanita itu sangat berani datang tanpa kira Haruto. Dia menjawab tak butuh bantuan untuk menghadapi 2 lawan lemah. Manori mengeluarkan api hitamnya dan berkata kesombongan akan membawa kehancuran. Dia menyerang penyihir itu, yang sepenuhnya menepis sihirnya, dan tak terluka sedikit pun. Penyihir itu memakai perisai dari makhluk hidup untuk melindungi dirinya dari serangan. Hal ini membuat Manori murka. Ia menangis karena penyihir itu tak menghargai nyawa manusia. Saat seorang pemburu tumbang, penyihir itu berkata nyawa manusia tak ada artinya. Baginya, yang terpenting hanyalah kecantikan dan kekuatannya sendiri. Sisanya hanyalah alat yang bisa dibuang. Manori percaya bahwa tak ada tingkatan dalam kehidupan. Tapi sang penyihir membantahnya, berkata, mereka hidup dalam ilusi yang akan segera ia hancurkan. Seketika, sihir petir ungu menyambar dan menciptakan kawah di antara mereka. Saat Shin Makoto melompat menyelamatkan adiknya, ia muncul dan berkata seharusnya ia lebih khawatir pada dirinya sendiri. Dia menggunakan sihir godaan hipnotis, lalu mendaratkan ciuman di bibirnya. Mata Shin Makoto berubah ungu, sepenuhnya dalam kendali sihir ya. Adiknya sangat ketakutan. Penyihir itu berkata, Shin beruntung karena tak perlu melakukan apa-apa dan akan awet muda. Selamanya! Minori sangat marah karena kakaknya dihipnotis dan langsung menyerbu sang penyihir. Ia melesat dengan belatinya, tapi kakaknya sendiri yang maju menghalangi serangan itu. Penyihir itu mencoba meracuni pikirannya, berkata betapa kejamnya Manori pada kakaknya. Saat ia menyerang lagi, sang kakak membalas dengan pukulan dahsyat. Manori menghindar sambil berteriak, mencoba menyadarkan kakaknya dari pengaruh sihir. Ia memohon agar kakaknya mengenalinya. Tapi ya, berkata, itu sia-sia. Hipnotisnya hanya bisa dipatahkan oleh sihir yang lebih kuat atau dengan melenyapkan penggunanya. Sambil mengendalikan Shin, ia memerintahkannya untuk menyerang Manori. Shin pun mulai melancarkan tendangan. Setelah menendangnya hingga terpental, ia maju dan menyiapkan pukulan lain yang mengenainya telak. Ia tahu Manori pasti hancur diserang oleh kakaknya tersayang yang kini jauh lebih kuat. Manori meraih belatinya dan memutuskan melawan demi bertahan hidup. Saat menatap kakaknya, ia teringat momen kebaikan Shin padanya. Hal itu membuatnya lengah, hingga ia harus menerima sebuah pukulan yang sangat kuat. Terbaring di tanah tanpa senjata, ia merasa lemah dan tak mungkin bisa melawan Shin. Kakaknya lalu mencekiknya, mengangkat tubuhnya hingga ia merasa tak berdaya. Ia kembali teringat saat kakaknya melindunginya di masa lalu, dan janji mereka untuk menjadi kuat bersama. Dengan kesadarannya yang tersisa, Minori mulai menggumamkan sesuatu. Lalu, dipenuhi amarah, ia berteriak sekuat tenaga bahwa ia akan melenyapkan penyihir itu. Ia memerintahkan Shin untuk menghancurkan adiknya. Tapi, Minori bereaksi lebih cepat, memutuskan lengan kakaknya. Ia meminta maaf pada kakaknya sambil menghindari serangan, lalu melepaskan sihir api hitam peledak yang meliputi area luas. Ia berhasil kabur lewat sebuah portal. Manori selalu berpikir, selama ia di belakang kakaknya, semua akan baik-baik saja.
Tapi itu tak lagi cukup. Demi bertahan hidup, ia menyerangnya dengan dingin, memutuskan kedua lengan dan akhirnya kepalanya. Namun, Shin terus bertarung bahkan tanpa kepala, dan berhasil melayangkan pukulan pada adiknya. Ia bisa merasakan emosi dan permintaan maaf dari pukulan itu. Seharusnya, Minori lah yang meminta maaf. Bagaimanapun, ia telah lemah dan selalu menjadi beban untuk kakaknya. Tapi semua itu akan berubah. Kini, ia akan memiliki kekuatan untuk melindungi kakaknya juga. Sambil bertarung, levelnya meningkat dan ia pun memeluk Shin. Dalam pelukan itu, ia berikrar akan menjadi kuat, lalu meledak dalam sihir dahsyat bersama Shin Makoto. Setelah serangan pengorbanan itu, ia mencoba mengambil sisa-sisa dari kedua kakak beradik tersebut. Ia ingin segera mengambilnya, tapi menjadi kesal karena asap tebal menghalanginya untuk melihat. Dari dalam asap, suara Manori muncul, berkata ia telah meremehkannya jika berpikir ia tak sanggup melawan Shin. Karena pada hari mereka kabur dari neraka, mereka sudah saling melenyapkan berkali-kali. Kekuatan sihir yang luar biasa terpancar dari gadis itu, dan ia berkata telah membulatkan tekad sejak lama. Shin berterima kasih pada adiknya karena telah menyadarkannya dari hipnotis. Dan kini, mereka akan bertarung bersama. Ia sadar, ledakan itu mematahkan sihirnya, dan bersiap menghipnotisnya lagi. Ia membangkitkan kembali semua pemburu dan naga, lalu memerintahkan mereka untuk menyerang kedua kakak beradik itu. Manori, yang kini lebih kuat, menggunakan belatinya untuk menahan sebuah serangan pedang. Kakaknya menghabisi pemburu itu, tapi seekor naga nyaris membakarnya. Namun, saat itulah Kiru Manori menyelamatkannya dengan sihir pelindung. Kemudian ia menggunakan api hitamnya untuk mengalahkan monster itu. Sang penyihir membangkitkan semua mayat sekali lagi dan menyatakan sia-sia melawannya, karena mereka akan terus bergerak sampai benar-benar berhenti. Shin tahu jika mereka tidak dilenyapkan dengan benar, mereka hanya akan terus bangkit kembali. Kedua kakak beradik itu terus menghadapi pasukan terhipnotis yang kini seperti zombie. Bahkan, setelah dihajar habis-habisan, salah satunya tetap berdiri. Bahkan, tanpa rahang. Adiknya menjelaskan gerakan mereka bukan dari sihir dan menyuruhnya untuk menjatuhkan mereka. Shin mengerti dan mulai menyerang mereka, melapisi tinjunya dengan kekuatan sihir. Di tengah pertarungan, seekor naga yang marah terbang ke arahnya. Dengan di punggungnya, naga itu menginjak pahlawan kita, menahannya di tanah. Mengambil kesempatan itu, ia mencoba menghipnotisnya lagi dengan sihirnya. Mengklaim tak ada yang bisa lolos dari hipnotisnya. Model, ia tertawa sinis, mengira stamina dan sihirnya sudah diambang batas. Yakin pemuda itu akan terpedaya. Ia memerintahkannya untuk melenyapkan Manori. Tiba-tiba, pemuda itu berlutut dan menyiapkan serangan sihir. Ia mendesaknya. Namun di luar dugaan, sebuah pukulan telak mendarat di dagu penyihir itu. Tergeletak di tanah. Ia terkejut menyadari hipnotisnya tak lagi berfungsi. Kakak beradik itu kini berada di level yang lebih tinggi, dan sihirnya tak mempan lagi. Dengan gigi patah, ia tak percaya hipnotisnya bisa dipatahkan. Dengan murka, ia mulai merapal berbagai mantra penghancur untuk mengakhiri mereka. Manori menciptakan perisai dan menahan semua serangan, menyatakan bahwa mereka berdua abadi. Ia semakin geram dan mengeluarkan mantra yang lebih kuat, melepaskan hujan meteor dari berbagai elemen sihir ke arah mereka. Namun semua mantra itu sia-sia. Kiryu Manori menahan segalanya, lalu menggunakan mantra garis hitam. Meski penyihir itu membuat perisai, sihir hitam itu mulai menembus pertahanannya. Ia tak percaya sihirnya bisa kalah. Mantra gadis itu mengenainya, membakar kulitnya. Ia mulai terbakar dan menjerit kesakitan. Sebuah rasa sakit yang pernah Manori alami berkali-kali. Berkat sihir Manori, penderitaan kakak beradik itu tak sebanding dengan rasa sakit yang ia rasakan. Sekarang, sang adik ingin ia merasakannya. Untuk itu, ia menggunakan mantra hipnotis musuhnya sendiri untuk melawannya, mengutuknya ke dalam neraka abadi. Beberapa saat kemudian, ia terbangun, terikat di dalam kapsul yang sama tempat kakak beradik itu disiksa. Mengenali tempat itu, ia menjadi putus asa dan berteriak minta dikeluarkan. Bahkan dalam keadaan terikat, ia menuntut mereka memberikan harta karun, lalu mencoba menggunakan mantra petir, mantra meteor, dan mantra air, mantra angin pemotong, dan semua yang ia tahu. Ia bingung kenapa mantranya tak bekerja. Saat melihat sang protagonis, ia memanggilnya, bertanya apakah ia mendengarkan. Melihatnya bekerja di komputer, ia putus asa, bertanya apa yang akan dilakukannya. Lalu pemuda itu menekan tombol merah. Baling-baling di bawahnya berputar kencang, menarik penyihir itu ke bawah. Dalam sekejap, tubuhnya mulai hancur, membuatnya menjerit kesakitan luar biasa.
Anggota tubuhnya terlepas. Tapi tiba-tiba ia terbangun seolah itu semua mimpi. Ia sadar masih di tempat yang sama, dan rasa sakit itu nyata. Ia mulai memohon ampun, dan sang protagonis menunjuk papan skor yang menampilkan sebuah angka, Ia Menggerti. Itulah jumlah siksaan yang dialami kakak beradik itu. Ia sadar akan disiksa dengan jumlah yang sama persis. Sang protagonis menekan tombol lagi, dan penyihir itu kembali menjerit kesakitan. Akhirnya, ia terbangun menyadari telah menahan siksaan yang sama seperti mereka. Ia percaya kini ia akan dibebaskan kembali ke dunia nyata. Ia berniat akan segera menghabisi kakak beradik itu begitu kembali. Namun, hitungan itu kembali ke awal, membuatnya jatuh dalam keputusasaan. Ia pikir semuanya sudah berakhir, tapi tombol itu ditekan lagi, dan ia kembali menderita. Sambil berteriak, ia tak percaya harus mengalaminya lagi. Sementara itu, kakak beradik itu melihat tubuh si penyihir menjadi kering dan keriput. Mereka sadar, inilah wujud asli seorang Shigiri. Rupanya ia menggunakan sihir untuk terlihat muda, karena usianya sudah lebih dari 100 tahun. Sang protagonis menjelaskan bahwa penyihir itu hidup sekitar 150 tahun. Saat suku abadi muncul, ia menemukan cara untuk menjaga kemudaannya dengan meminum cairan vital mereka. Itulah sebabnya, ia terobsesi pada kakak beradik itu dan kemudaan abadi. Bahkan, setelah menderita siksaan yang sama, ia masih ingin hidup. Shin, kakaknya, yakin jika mereka meninggalkannya, ia akan berakhir karena usia tua. Sang pahlawan memutuskan untuk tidak menghabisinya dan berbalik pergi. Sampai adiknya melihat sesuatu yang bersinar di kejauhan. Ia menemukan sebuah medali, dan sadar itulah yang digunakan penyihir untuk mengendalikan orang tua dan anak-anak melalui hipnotis. Dengan tekad bulat, ia memutuskan harus mengakhiri siklus penderitaan ini secepat mungkin. Penyihir itu bertanya-tanya, apakah sudah berjam-jam atau berhari-hari berlalu. Sadar ajalnya sudah dekat, tiba-tiba Haruto datang, merasakan kehadirannya, dan menemukannya dalam keadaan tak berdaya. Ia memohon agar Haruto mengakhirinya karena ia tak akan bertahan lama. Namun, Kira menolak dan pergi, membiarkannya menderita, dan menolak permintaan terakhirnya. Dengan begitu, ia akan membusuk perlahan. Penampilannya menua sesuai dengan usianya yang ratusan tahun. Kira, di sisi lain, merasakan kehadiran kakak beradik itu, dan bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos lagi. Jauh di sana, kakak beradik itu memutuskan untuk beristirahat dan menyalakan api unggun di hutan. Keduanya berbicara tentang seberapa jauh perjalanan misi mereka. Banyak hal yang telah terjadi hingga sampai di titik ini. Dengan setiap tantangan, mereka naik level dan menjadi lebih kuat. Namun, banyak nyawa tak bersalah yang melayang dan mereka mengorbankan saudari klon mereka. Sebuah fakta yang membebani hati Minori. Sedikit lagi, semua ini akan segera berakhir. Langkah terakhir adalah menaklukkan musuh terbesar mereka, Kira Haruto. Dendam mereka akan tuntas setelah dia dilenyapkan. Mereka berencana istirahat sejenak, namun sebuah suara mengejutkan. Shin, ia langsung berteriak menyuruh adiknya lari. Keduanya melompat menghindar dari sebuah serangan dahsyat yang menghantam tempat mereka berdiri. Ternyata itu Haruto. Ia tampak puas sekali karena akhirnya menemukan mereka. Sambil mengacungkan pedang, dia berseru telah menemukan buruannya. Kakak beradik itu mencoba kabur. Minori merasa ini adalah kesempatan mereka, namun Shin tak setuju. Dia tahu kondisi mereka sangat lelah setelah melawan. Ya, jika tidak kabur sekarang, mereka pasti akan tertangkap. Akan tetapi, Kira menyerang dengan sangat cepat. Shin menangkisnya, sambil berkata bahwa dia orang terakhir yang ingin ditemuinya. Haruto menyeringai. Mendengarnya, ia menyahut kalau mereka punya ikatan takdir yang panjang. Awalnya, dia hanya ingin bermain-main dengan sang adik. Tapi sekarang, ia berubah pikiran dan akan melenyapkannya. Pedangnya bermutasi, tumbuh besar dan dipenuhi mata. Rupanya ia kesal karena Minori berhasil kabur dari kediaman Seiya. Untuk melampiaskan amarahnya, dia memutuskan harus menyingkirkan gadis itu. Dengan wajah bengis, Kira bersumpah akan menghapus keberadaan Minori. Amarah Shin Makoto memuncak. Ia langsung menerjang maju. Pukulannya melesat, namun Haruto menghindar dengan mudah giliran Minori menyerang dengan belatinya. Sang penjahat menangkis keduanya, tapi Shin kembali menyerang. Shin sadar, serangan gabungan mereka cukup efektif. Minori melapisi belatinya dengan sihir dahsyat, lalu melepaskan tebasan ke arah targetnya. Saat Haruto menghindar, Shin muncul di belakangnya dengan pukulan bertenaga. Merasa terdesak, Kira pun merapal mantra. Pedangnya kini diselimuti energi, membuktikan bahwa dia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Shin berlari menghindari serangan pedang itu, tapi akhirnya kehilangan satu lengan. Saat mencoba memulihkannya, regenerasinya tak berfungsi. Cairan vitalnya mulai terkuras,
menimbulkan rasa sakit luar biasa. Tubuhnya pun tak bisa digerakkan. Saat Minori berlari menolong kakaknya, dia diserang dari belakang. Sebuah tendangan kuat membuatnya terpental, menabrak pepohonan. Kira mengungkap bahwa pedangnya adalah senjata pemusnah abadi. Luka yang disebabkannya tak akan pernah bisa pulih. Berbeda dari mainan yang ia gunakan sebelumnya, senjata ini benar-benar bisa melenyapkan mereka. Shin jatuh dalam keputusasaan, sementara Kira dengan tenang mengangkat pedangnya. Siap memberikan tebasan terakhir, tebasannya mengenai sasaran, dan semburan cairan merah pun muncrat. Kira tersenyum, mengira dia telah menang. Namun, dia menebas Manori, yang melindungi kakaknya. Seketika, tubuh gadis itu hancur, membuat Shin sangat terkejut. Shin menangis pilu, memeluk apa yang tersisa dari Manori. Kata-kata terakhirnya adalah nama kakaknya. Dengan putus asa, dia mencoba merapal mantra untuk menyelamatkannya. Tapi, sia-sia. Dia berteriak pilu, meminta adiknya sadar, menolak kenyataan pahit ini. Kata terakhirnya adalah aku mencintaimu. Sebelum Kira mengakhiri segalanya. Kejadian itu membuat Makoto terpaku tak berdaya. Sementara itu, Haruto berkomentar bahwa dia benci momen keluarga yang emosional. Dia tahu adiknya akan maju untuk melindungi Makoto. Ikatan keluarga memang berguna, karena Haruto sudah menduga tindakan mereka. Makoto menatap adiknya yang sudah tiada. Bahkan air matanya seakan mengering. Sebuah kenangan masa lalu yang indah terlintas di benaknya. Dia ingat adiknya memasak untuknya, dan mereka makan dengan gembira. Minori menjemur pakaian, dan berkata hari itu akan menjadi hari yang cerah. Dia akan memberitahunya sudah waktunya sekolah, dan mereka akan pergi bersama. Minori bilang Yoshia mengajaknya ke akuarium, dan Makoto merasa aneh karena mengira adiknya benci tempat itu. Sebenarnya, dia tak mau pergi dengan Yoshia karena sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama kakaknya. Makoto memang sibuk dengan kerja paruh waktunya. Jadi, dia mengajak Minori pergi ke akuarium bersama. Dia setuju, dan mereka pun berjanji. Kenangan itu beralih saat berjalan di desa. Mereka berhadapan dengan Haruto Kira. Pria itu bertanya apakah mereka Kiryu Makoto dan Kiryu Minori. Mereka terkejut dan membenarkannya. Haruto berkata sudah lama mencari mereka dan akhirnya berhasil menemukan mereka. Seketika, dia menghunus pedangnya dan berkata datang karena menginginkan tubuh mereka. Dengan satu tebasan, dia membelah Makoto di depan adiknya. Gadis itu menangis histeris, tapi tubuh kakaknya pulih dalam sekejap. Haruto takjub dengan kemampuan regenerasi itu. Makoto sendiri bahkan tidak tahu dia punya kemampuan seperti itu. Ini membuktikan informasi yang ia dapatkan. Mereka abadi. Ia pun melancarkan serangan lagi, mengakhiri hidup keduanya saat itu juga. Dia takjub melihat mereka bangkit tanpa henti. Tak peduli berapa kali pun dilenyapkan. Tak pernah terbayang ada makhluk seperti itu pada keturunan abadi. Sementara itu, kakak beradik itu sama sekali tidak tahu asal-usul mereka. Dengan cepat, ia menaklukkan mereka lagi dan menundukkan kepala mereka dengan kakinya. Sejak saat itu, mereka menjadi santapannya dan penderitaan tiada akhir pun dimulai. Ratusan kali mereka dilenyapkan pedang Haruto Kira yang berjanji akan memanfaatkan tubuh mereka. Kini, Makoto menangis histeris melihat adiknya lenyap selamanya. Amarahnya meledak dahsyat, ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Energi merah pekat memancar dari tubuhnya setelah teriakan itu, diselimuti aura yang mengerikan. Perubahan wujud itu membuat Haruto terkesan bahkan sedikit gentar oleh hawa keberadaannya yang buas. Ia terkejut melihat wujud baru Makoto yang liar dan bertanduk. Makoto menyerangnya dengan raungan mengerikan, mengumpulkan kekuatan sihir yang luar biasa. Aumannya menggetarkan tanah dan menciptakan badai angin yang menerbangkan Haruto. Dia merapal mantra pada adiknya, berusaha keras untuk membawanya kembali. Tubuhnya pulih. Haruto bingung. Padahal pedangnya seharusnya melenyapkan sang adik untuk selamanya. Ia bertanya-tanya, kemampuan dan perubahan wujud macam apa ini? Menyaksikan evolusi spesies Makoto, Haruto mulai merasa sedikit cemas. Ini adalah kejadian langka yang tak pernah ia lihat. Namun, kini sasarannya adalah sang kakak. Kira berniat menyingkirkan Kiryu Makoto untuk selamanya dan maju dengan seluruh kekuatannya. Saat ia menyerang, Makoto dan adiknya lenyap, lalu muncul di belakangnya. Ia membaringkan tubuh Minori dengan lembut. Haruto menduga bahwa entah bagaimana Makoto telah belajar cara bertaruh. Dalam wujud buasnya, sang pahlawan menerjang, mencoba mencabiknya dengan cakar. Kira menghindar, memulai adu kekuatan dan kecepatan untuk saling menyerang. Haruto tak terima Makoto bisa mencapai kekuatan ini hanya karena kepergian adiknya. Padahal,
Ia harus melenyapkan Makoto ratusan kali demi menaikkan level. Makoto menjerit melengking dan menyerang lagi. Kira menolak untuk menerima keadaannya saat ini. Adu kekuatan kembali terjadi di antara mereka. Awalnya, tak ada serangan yang kena. Namun, Makoto segera melempar Kira hingga ia merasakan sakit untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia mengakui bahwa Kiryu adalah orang pertama yang memberinya luka separah ini. Tapi, tak ada gunanya menjadi sombong. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan abadi dan tak mungkin bisa mengalahkannya. Haruto tersenyum pada wujud monster Makoto yang tak peduli pada hinaan. Lalu, keduanya kembali bertarung tanpa henti. Makoto mengeluarkan sihir petir hitam dan melesatkannya ke arah Kira. Haruto menghindar dan menjadi semakin murka dengan situasi ini. Ia mencoba menebas musuh dengan pedangnya, hingga bahu Makoto terluka. Serangan itu nyaris membelah tubuhnya, dan Haruto ingin memastikan dia benar-benar lenyap. Ia melompat, mencoba menghunjamkan pedangnya dari atas ke tubuh lawannya. Namun, sang tokoh utama sudah pulih dan menciptakan perisai sihir. Selain menahan serangan, ia melompat dan menghantam Kira ke tanah. Saat Haruto jatuh, Makoto mendekat perlahan. Kira tak percaya, ajalnya akan tiba, dan menolak akhir seperti ini. Sementara itu, Minori terbangun meskipun telah terkena pedang pembatal regenerasi. Dia melihat kakaknya mundur ketakutan saat Haruto juga membangkitkan wujud setengah iblisnya dan terkejut melihatnya. Ia kira tubuhnya terbelah oleh tebasan pedang itu. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah makhluk mengerikan itu benar-benar kakaknya. Lalu Haruto dalam wujud aslinya menyatakan bahwa dia tak pernah ingin menunjukkannya pada siapapun. Sayap muncul dari punggungnya dan ia menyatakan bahwa suku abadi akan membayar mahal atas semua ini. Penuh kebencian, ia maju melancarkan serangan brutal. Keduanya beradu dengan kekuatan dahsyat, memancarkan energi yang luar biasa. Adiknya menyaksikan pertarungan sengit mereka berdua di angkasa dengan intensitas yang luar biasa. Dengan sangat terkejut, Kira menyerang dengan ekspresi iblis. Mencoba menggunakan pedangnya melawan sang tokoh utama, namun Makoto menahan pedang itu dengan tangan kosong, lalu menembakkan ledakan sihir dari mulutnya. Serangan itu telak mengenai Haruto, membuatnya terlempar dan merasakan sakit yang luar biasa. Namun ia bertahan dan membalas dengan tebasan yang menghantam sang protagonis ke tanah. Ia menyerang lagi dan menerbangkannya dengan sabetan lain. Makoto berhenti meluncur di tanah, lalu menerjang musuh sambil mengeluarkan teriakan serang. Ia menggigit leher pemimpin bioakaran yang merasakan sakit yang tajam. Namun, Haruto memanfaatkan kesempatan untuk menebas leher Kiryu Makoto. Dia yakin, dengan leher yang tertebas pedang itu, mustahil bagi Makoto untuk pulih kembali. Apa kau akhirnya merasakan bagaimana rasanya musnah, wahai makhluk abadi? Tawanya yang menggelegar tiba-tiba terhenti saat lingkaran sihir muncul dari tubuh Makoto. Kepala Makoto kembali menyatu dengan lehernya, dan Haruto menyadari pola sihir itu berbentuk jam. Dia sadar Makoto telah memutar balik waktu. Melihat Makoto dan adiknya pulih kembali membuat Kira sangat ketakutan. Sambil tertawa, dia yakin Makoto tidak akan bisa memakai teknik itu berkali-kali. Kira menghunus pedangnya, melepaskan jurus yang pernah menaklukkan Raja Iblis Neraka. Bertekad mengakhiri duel, Makoto menyiapkan mantra balasan, menyelimuti pedangnya dengan energi ungu. Keduanya melepaskan serangan pamungkas, mencoba untuk saling melenyapkan. Dengan kekuatan yang lebih unggul, Kira berhasil menembus serangan Makoto. Dia yakin telah memenangkan pertarungan itu. Namun, di saat yang genting itulah, Minori tiba-tiba muncul. Dengan sihirnya, ia meletakkan tangan di punggung kakaknya dan berteriak agar kakaknya menang. Sentuhan Minori mengubah segalanya. Makoto berterima kasih padanya, menerima gelombang kekuatan baru untuk menuntaskan pembalasan mereka. Kira berteriak bahwa dia sudah pernah mengalahkan mereka ratusan kali. Menurutnya, takdir mereka adalah untuk selalu dihancurkan olehnya. Minori membalas, jika takdir mereka adalah untuk bangkit kembali, maka takdir itu akan berubah, karena kini merekalah yang akan melenyapkannya. Seketika itu juga, Makoto melepaskan ledakan sihir dengan kekuatan yang dahsyat. Serangan penghancur itu menghantam sang ketua guild secara langsung. Beberapa hari kemudian, setelah kepergian Kira, hasil investigasi Guild Bakaran pun dirilis. Semua kejahatan mereka terbongkar ke publik dan kebenaran menyebar luas. Para hunter lain berkomentar betapa aneh dan gilanya anggota guild itu. Kini menjadi jelas bagi semua orang bahwa Kira bukanlah manusia seutuhnya. Orang-orang bersimpati pada kisah kakak beradik itu. Tapi, perbuatan mereka demi balas dendam tidak bisa dilupakan. Meski begitu, mereka kini bebas dan bingung harus berbuat apa
Setelah tujuan mereka tercapai, Makoto dan adiknya tidak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba, dia teringat janjinya soal akuarium dan mengajak adiknya untuk akhirnya pergi ke sana. Minori menangis haru dan langsung menyetujuinya. Kini mereka punya banyak waktu untuk membicarakan banyak hal. Walau takdir seringkali terasa berat, mereka tidak pernah menyerah. Bersama, mereka memutuskan untuk memulai hidup baru dari awal. Tidak peduli berapa kali pun, harus mencoba.